Ketika Qin Ge mengatakan itu, semua orang tercengang, termasuk Cui Ying. Qin Ge melihat ke depan dan melihat Chang Xingchen berjalan keluar dari hutan di depan, dan sebuah suara dingin terdengar, saya mendengar seseorang berkata mereka ingin membasmi saudara saya sekarang. Siapa itu daftar? Kemunculan tiba-tiba Chang Xingchen mengejutkan Cui Ying dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat. Pada saat ini, Qin Ge bergegas menuju Cui Ying dan berteriak saudaraku, basmi pemanggilnya dulu. Qin Ge tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Cui Ying secara naluriah melindungi Sen An, sang pemanggil, di belakangnya, tetapi dia menemukan Qin Ge datang ke arahnya. Setelah belajar dari kesalahan masa lalu, Cui Ying tidak berani ceroboh dan berteriak dengan keras Zhou Gang, kalian berempat, hentikan dia dengan cepat, dia tidak boleh terburu-buru. Zhou Gang dan yang lainnya telah menyerah pada Wang Zhenyu, dan sekarang satu-satunya jalan keluar adalah mengikuti Cui Ying. Dan jika mereka ingin melanjutkan, rintangan yang harus mereka atasi adalah membasmi Qin Ge untuk membasmi Qin Ge. Li juga berkata dengan dingin wah, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu mengalahkan 4 prajurit? Kenapa aku mengalahkanmu? Qin Ge bertanya sambil tersenyum, dan kecepatannya tidak lambat. Sementara keterampilan tempur ketiga dan keterampilan tempur kelima digunakan satu demi satu, Qin Ge melewati 2 master tempur dan berkata sekarang, saya hanya membasmi orang. Don jangan pukul siapapun. Meskipun dia menghadapi 4 master tempur, Qin Ge masih memiliki tingkat kepercayaan tertentu ketika mengatakan ini. Dia juga memiliki pemahaman yang relatif baik tentang level master tempur. Simbol terpenting dari seorang master tempur adalah semangat juangnya. Ubah kekuatan Anda menjadi semangat juang. Dari master tempur bintang 2 hingga master tempur bintang 9, ini adalah proses penggunaan kekuatan bertarung untuk melembutkan kulit, otot, tulang, pembuluh darah, 6 andalam, 5 andalam, titik akupuntur, dan meridian secara berurutan. Misalnya, Chang Xingchen sedang dalam tahap penempaan titik akupuntur, yaitu pejuang bintang 8. Proses ini juga merupakan proses pengembangan potensi diri. Karena kualitasnya masing-masing, setiap master tempur mempraktikkan latihan dan keterampilan bertarung yang berbeda, dan tingkat tempernya juga berbeda-beda. Bukan berarti yang bintang 6 lebih baik daripada yang bintang 5. Namun, secara umum, sangat mudah bagi seorang prajurit bintang 5 yang telah mengeraskan darahnya untuk membasmi seorang prajurit bintang 9. Bagaimanapun, tingkat kekuatannya jauh lebih rendah daripada kekuatan bertarungnya dampaknya hampir tidak besar, seperti ketika Qin Ge membasmi Yu Guangli. Namun, Qin Ge saat ini bukanlah orang biasa, dia memiliki kekuatan penuh 4.000 kg di tubuhnya. Keterampilan bertarungnya yang disebut 18 gaya untuk menjemput gadis bahkan lebih tidak terduga darah ular berusia berabad-abad yang telah diintegrasikan ke dalam kekuatan, di depannya, keunggulan Zhan Jin sangat melemah, dan masih sangat mungkin bagi Qin Ge untuk memperjuangkan hidupnya dan membasmi mereka berempat. Tentu saja Zhou Gang tidak mengetahui hal-hal ini. Dia mengerahkan semangat juang dan momentumnya untuk memberikan pukulan pada Qin Ge, basmi seseorang sungguh nada yang besar. Mari kita lihat siapa yang membasmi siapa. Saya akan memberitahu Anda para pejuang. Kesenjangan antara aku dan master tempur hanya 1 langkah dariku. Sebelum Zhou Gang selesai berbicara, Qin Ge telah melewatinya. Zhou Gang, yang momentumnya telah mencapai puncaknya, merasa seperti menelan katak, tersedak dan merasa sangat tidak nyaman, semuanya bintang 5 atau lebih, saling memblokir, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian prajurit. Ini sangat mengejutkan mereka, dan pada saat yang sama mereka bertanya-tanya, apakah ini Qin Ge seorang pejuang atau pejuang mereka berempat adalah pejuang. Melewati 4 orang, Qin Ge mengecam Cui Ying. Ketika Qin Ge berteriak, Chang Xingchen langsung menuju ke Sen An. Dia tahu bahwa sangat merepotkan bagi pemanggil untuk memanggil sesuatu, dan Cui Ying kemudian dia menghentikan Chang Xingchen bahkan jika Zhou Gang dan yang lainnya bukan lawan Qin Ge, mereka masih bisa menghentikan Qin Ge untuk sementara waktu. Dengan cara ini, dia akan bisa menangani Chang Xingchen dan kemudian kembali menangani Qin Ge. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, Qin Ge berada di belakangnya. Cui Ying menatap dingin dan melemparkan pedang panjang di tangannya. Pedang lembut itu berdengung seperti ular dan menusuk Chang Xingchen, dan berteriak lindungi. Pada saat yang sama, Cui Ying berbalik dan melepaskan seluruh kekuatannya, berteriak berspring crazy slash. Tiba-tiba, angin bertiup. Angin ini tidak seperti angin yang dikeluarkan oleh Miao Yue, tetapi angin yang dimiliki Miao Yue dilepaskan. Cui Ying mengabaikan angin yang dibawa oleh kekuatan bertarung yang melonjak dan keterampilan bertarung yang perkasa. Kedua telapak tangannya seperti 2 pedang lebar, seperti air mancur, menebas Qin Ge dengan liar.
Qin Ge merasakan angin, matanya tiba-tiba membeku, dan dia mencoba yang terbaik untuk memobilisasi dan merangsang kekuatan mentalnya. Saat Cui Ying bertabrakan dengan tinjunya, perasaan bisa merasakan lintasan angin, datang ke pikirannya lagi, di dalam tubuh. Setiap gadis itu kejam dan gila, betapa buruknya. Saat Qin Ge berbicara, dia telah bertarung 3 gerakan dengan Cui Ying. Cui Ying melepaskan seluruh kekuatannya dan memang sangat kuat. Di antara 3 gerakan tersebut, keenam telapak tangan ditebas pada satu titik melangkah dan terlempar ke belakang. Ada rasa terbakar dan nyeri hebat di tempat sayatan. Tapi Cui Ying sangat tidak puas dengan hasil ini. Dia menghabiskan banyak kekuatan bertarung dan menggunakan semua kekuatan bertarung yang bisa dia kendalikan. Tujuannya adalah untuk memotong lengan Qin Ge dan mengurangi kekuatannya sebelum membasminya. Lengan Qin Ge masih baik-baik saja. Mata dingin Cui Ying menjadi lebih tajam, dan dia berputar mengikuti angin, menebas ke arah Qin Ge lagi. Sasarannya masih di lengannya, tempat dia baru saja menebas, dan dia berkata kepada Qin Ge yang terengah-engah begitu, kamu berapa banyak gerakan yang bisa kamu berikan padaku? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, lakukan saja. Qin Ge memberikan teriakan yang menakjubkan, dan menggunakan prinsip mengangkat beban ringan menjadi beban berat, meninju dan menendang sepanjang jalur angin, mendorong kekuatan angin lebih ganas dan ganas. Cui Ying menerkamnya, dan pada saat dia hendak menyerang, Cui Ying tiba-tiba menemukan bahwa angin di sekitarnya tiba-tiba menjadi kacau-kacau. Keterampilan bertarungnya, kekuatannya, tapi sekarang, angin itu bukan sekedar angin, sepertinya mengandung kekuatan. Kekuatannya sama megahnya dengan air terjun, yang secara langsung mengganggu badai musim semi, membuatnya tidak bisa mengendalikannya sudah cukup untuk membasminya. Cui Ying menatap Qin Ge, bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Qin Ge hingga mengacaukan keterampilan tempurnya. Tiba-tiba, Cui Ying berpikir, menyerang dari udara. Dia menyerang dari udara. Kalau tidak, bagaimana dia bisa dikacaukan kemampuan bertarungku? Saat dia memikirkannya, dia langsung ditolak oleh Cui Ying. Cui Ying berteriak tidak mungkin. Menyerang dari udara hanya bisa dilakukan oleh Jenderal Bintang 5. Kamu hanya seorang pejuang, bagaimana kamu bisa melakukannya? Pergilah ke neraka. Di tengah teriakan panik, Cui Ying menerkam ke depan lagi, keterampilan bertarungnya menjadi lebih keras dan gila. Rasanya seperti pegas yang mengalir menerobos udara dan menghancurkan tanah. Qin Ge juga mencoba yang terbaik, mengandalkan sisa energi di dalamnya tubuhnya. Dengan kekuatan, yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan akurasi serangan Cui Ying sedikit saja. Meskipun hanya sedikit, itu hanya sedikit, 1000 mil jauhnya. Sedikit itu sudah cukup untuk dihindari Qin Ge. Oleh karena itu, Cui Ying menebas puluhan kali dalam beberapa detik, tetapi selalu gagal. Menghadapi situasi seperti itu, wajah Cui Ying menjadi semakin pucat, dan perasaan tidak berdaya melonjak di dalam hatinya. Namun, situasinya tidak hanya dirusak oleh ini, Chang Xingchen di sana juga membahayakan situasinya. Pedang lembut di tangan Cui Ying bukanlah prajurit biasa, tapi senjata tingkat roh. Dia awalnya ingin menggunakan pedang untuk memaksa Chang Xingchen mundur, dan kemudian membiarkan Zhou Gang dan mereka berempat bekerja sama untuk menjebaknya. Panggilan An berhasil, mereka akan menang. Sudah diputuskan, basmi Chang Xingchen dulu, lalu bekerja sama untuk membasmi Qin Ge, singkirkan Wang Zhenyu, dan situasi keseluruhan selesai. Namun, segalanya benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Pedang lembut dari senjata tingkat roh ditembakkan lurus dan dipotong oleh belati ungu di tangan Chang Xingchen bergegas ke depan, ingin melampiaskan depresi yang didapatnya dari Qin Ge pada Chang Xingchen. Di Xingchen, Chang Xingchen memotong tinjunya dengan belati tanpa basa-basi. Zhou Gang berteriak kaget senjata setingkat kaisar. Sambil minum, dia dengan cepat mundur. Meskipun dia telah marah sampai ke tulang, tulangnya sebenarnya hanyalah sepotong tahu di depan senjata tingkat kaisar. Adapun Sen An, yang membuat isyarat dan mengerahkan kekuatan mentalnya untuk memanggil, dia mengerutkan kening. Sen An mengerutkan kening karena dia menemukan ada yang salah dengan pemanggilannya. Itu benar-benar berbeda dari pemanggilan biasanya. Kali ini dia memanggil bukan tupai terbang itu, dia menyia-nyiakan energi mentalnya untuk memanggil sesuatu yang begitu kuat. Namun, setelah sekian lama, segel pemanggilan terbentuk, kata-kata pemanggilan diucapkan, kekuatan mental sudah cukup, dan waktunya sudah cukup, monster panggilan yang sesuai tidak dipanggil. Apa yang sedang terjadi? Sen An tidak dapat memahaminya bahkan setelah memeras otaknya, tetapi dia sekali lagi mengerahkan kekuatan mentalnya, membentuk segel pemanggilan, melafalkan kata-kata pemanggilan, dan memanggil. Di sana, Zhou Gang dan yang lainnya tidak dapat menjebak Chang Xingchen sama sekali.
Jika Chang Xingchen tidak melakukannya mereka benar-benar dapat menjebak senjata kekaisaran itu, tetapi Chang Xingchen memegang belati ungu, menginjak langkah bayangan hantu, dan dia sendiri adalah prajurit bintang 8 otot dan kakinya, dan dia tak terhentikan. Qin Ge yang sangat aneh membuat Cui Ying sangat bermasalah. Dia juga menambahkan Chang Xingchen yang begitu ganas sehingga kepala Cui Ying hampir meledak. Setelah puluhan tebasan gila gagal, Cui Ying melihat sekeliling belum memanggilnya, dan berteriak dengan keras, Tuan Sen, kita sekarang adalah belalang di tali. Jika sesuatu terjadi pada saya, Anda tidak akan dapat bertahan. Terlebih lagi, apa yang Anda inginkan? Aku tahu, aku memanggil, tapi ada beberapa masalah. Sen An merasa malu dan menjawab dengan sangat tertekan. Pada saat yang sama, Cui Ying berpikir bahwa Sen An sedang memanggil sesuatu yang lebih kuat dan maju, jadi dia berbalik dan meninggalkan pertempuran, tidak lagi terjerat dengan Qin Ge. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan dipaksa sampai ke titik ini olehmu. Cui Ying meminumnya dengan dingin, mengeluarkan pil berwarna coklat merah, dan langsung menelannya dengan sinar tajam di matanya. Dalam sekejap, suara berderak datang dari tubuh Cui Ying, dan Cui Ying hanya bisa melihat sosok aslinya yang ramping mulai terlihat lebih tebal. Melihat adegan ini, Qin Ge tidak bisa tidak memikirkan gelombang kekuatan di tubuhnya ketika dia menggunakan teknik pertarungan tidak takut darah untuk memurnikan darah. Dia segera berpikir bahwa pil tadi mungkin sangat meningkatkan kekuatan bertarung Cui Ying karena itu, kekuatan bertarungnya terlalu besar dan tidak berasal dari dirinya, sehingga diisi dengan daging dan kulit. Qin Ge berhenti dan mengambil segenggam ramuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat ini, Sen An merasa pemanggilannya berada di jalur yang normal, dan berpikir dalam hati saya pasti bisa memanggilnya kali ini. Sambil mengunyah jamu untuk menambah kekuatan, Qin Ge masih tersenyum dan berkata dengan nada sembrono, jangan bengkak. Pinggangku bengkak seperti ember, tapi payudaraku belum tumbuh, dan bahkan lebih jelek dari itu, sebelumnya. 100 kali. Wah, kalau kamu bilang aku jelek, kamu sedang mencari kematian. Cui Ying sedikit kesal dengan Qin Ge, dan meraung ke arah Qin Ge. Kali ini, kecepatan serangannya jauh lebih cepat. Meskipun teknik bertarungnya masih sama seperti sebelumnya, kekuatannya benar-benar berbeda lebih ganas dari sebelumnya, dan angin yang dibawanya bahkan lebih kuat. Qin Ge tampak acuh tak acuh di permukaan, tetapi hatinya sudah sangat serius. Dia dengan cepat mencoba yang terbaik untuk merangsang dan mengerahkan kekuatan mentalnya untuk merasakan lintasan angin. Pada saat yang sama, Sen An merasa bahwa proses pemanggilan akan segera berakhir dan semuanya normal. Dia yakin bisa memanggilnya kali ini dan berteriak dengan keras, ular karang, keluar. Namun, masih tidak ada apapun di depan Sen An. Tidak ada ular bungara atau apapun. Wajah Sen An menjadi pucat. Salah satunya karena dia telah menghabiskan banyak energi mental karena 2 pemanggilan yang gagal, dan yang lainnya terpengaruh secara psikologis, pukulan. Tidak mungkin bagiku untuk gagal dalam pemanggilanku. Saat aku menjadi pemanggil bintang 3, aku sangat mahir dalam memanggil Kreit. Bagaimana aku bisa gagal? Sen An bergumam pada dirinya sendiri, dan sekali lagi mengerahkan kekuatan mentalnya untuk memaksa Zhou Gang dan mereka berempat pergi. Chang Xingchen awalnya harus membayar harga untuk menangkap Sen An terlebih dahulu, tetapi melihat penampilan Sen An, dia segera berubah pikiran. Bersiaplah untuk mengalahkan keempat Zhou Gang sepenuhnya. Jika tidak ada perlindungan dari prajurit, dan pemanggil tidak memiliki objek yang dipanggil untuk melindunginya, tubuh rapuh pemanggil bukanlah ancaman sama sekali dengan satu pukulan kue. Meskipun Chang Xingchen untuk sementara waktu menyerang Sen An, serangan di mulutnya tidak berhenti. Saya pikir kamu sangat kuat, tapi ternyata kamu hanya setengah-setengah. Jika pemanggil tidak dapat memanggil sesuatu, dia mungkin akan melakukannya, ludahi dirinya sendiri. Kamu bisa tenggelam. Sebagai pemanggil dengan status tinggi, Sen An selalu diperlakukan dengan sopan kemanapun dia pergi. Dia belum pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya. Dia sangat marah, tapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah, karena memang tidak dipanggil. Sen An berteriak, saya tidak percaya. Saya bahkan bisa memanggil tupai terbang, apalagi seekor Kreit perak. Kali ini, Sen An akan menjadi kejam. Dia ingin memanggil tupai terbang dan memberi Chang Xingchen, yang meremehkannya dan berbicara kasar kepadanya, pelajaran yang berat. Qin Ge juga sangat bingung dengan keadaan Sen An, dan berpikir dalam benaknya, Sang Xingchen dia dipanggil sekali di Menara Piao Xiang, mengapa dia tidak bisa dipanggil kali ini? Qin Ge hanya memikirkannya dengan santai, dan perhatiannya masih terfokus pada Cui Ying. Setelah angin yang dibawa oleh Cui Ying menjadi kencang dan kacau, dia tidak bisa lagi merasakan lintasan angin sejelas sebelumnya mungkin karena melebihi batas kekuatan mentalnya,
lintasan angin tidak dapat dipahami sepenuhnya, dan sangat sulit untuk menggunakan angkat ringan dan belok berat. Oleh karena itu, ketika Cui Ying menebas lagi, Qin Ge tidak dapat melarikan diri. Dia ditebas di tempat yang sama. Energi pertarungan melonjak dan menembus lebih dari setengah kekuatannya. Cui Ying segera dipotong berkeping-keping dengan daging berdarah dan darah, itu menembus ke dalam tulang. Untungnya, tubuhnya telah ditempa sekali, jika tidak, tulangnya akan langsung terpotong. Cui Ying masih merasa tidak puas karena tidak bisa memotong lengan Qin Ge dalam satu gerakan, tapi situasinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Cui Ying mencibir, saya pikir kamu kebal, tapi itu saja. Qin Ge, kamu akan mati hari ini. Sekarang, pil kekuatan kekerasan dapat secara instan meningkatkan kekuatan-kekuatan bertarung setidaknya 10 kali lipat. Sekarang saya bisa bertarung melawan Jenderal Bintang 1. Anda, seorang pejuang kecil, masih bisa mengalahkan para dewa. Jenderal Perang. Qin Ge benar-benar ketakutan, tetapi dalam benaknya dia memikirkan Nangui bertanduk yang marah, yang kekuatannya meningkat secara dramatis dalam waktu singkat. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, bisakah pil kekerasan membuatmu melakukan kekerasan semua hidupmu? Bisakah kamu bertahan berapa lama, 10 menit atau 3 menit? Saat berbicara, Qin Ge berbalik dan mulai berlari. Cui Ying tidak menyangka Qin Ge akan melakukan tindakan seperti itu, dan berkata dengan marah, 3 menit, bahkan 3 menit, sudah cukup untuk membasmimu. Cui Ying segera mengejarnya. Keadaannya saat ini tidak akan bertahan lama, hanya sekitar 7 atau 8 menit. Jika Qin Ge tidak terbasmi dalam batas waktu pengobatan, konsekuensinya akan menjadi bencana karena kekerasan tersebut. Pilnya habis, dia akan berada dalam kondisi yang sangat lemah. Belum lagi prajurit bintang 9, bahkan prajurit bintang 1 pun bisa membasminya. Qin Ge masih berlari sesuai dengan keterampilan bertarungnya, dan pada saat yang sama merangsang kekuatan mentalnya lebih jauh untuk memahami lintasan angin. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan mengangkat beban ringan untuk membuat beban berat berlari lebih cepat, dan kedua, Qin Ge juga berpikir untuk menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghadapi Cui Ying. Jangkauan lari Qin Ge tidak terlalu jauh, jadi dia hanya berlari di sekitar ruang terbuka ini. Jika tidak berhasil, dia juga bisa membiarkan Chang Xingchen menyelamatkan dia. Melihat ini, Chang Xingchen berkata, saudaraku, bolehkah aku meminjamkanmu belati Zichen untuk bersenang-senang? Lupakan saja, singkirkan keempat orang itu dulu, lalu kalahkan pemanggilnya. Aku akan lari-lari dengan gadis ini dulu. Qin Ge mengatakannya dengan mudah, namun nyatanya beban fisiknya relatif berat. Namun, dengan segala cara dan sangat akrab dengan lingkungan hutan, Cui Ying benar-benar tidak dapat menyusulnya dalam waktu singkat. Merasakan berlalunya waktu, Cui Ying panik. 3 menit telah berlalu, dan Cui Ying masih cukup jauh dari Qin Ge. Jika dia adalah prajurit bintang 5 yang bisa menyerang dari jarak jauh, jarak ini bukanlah apa-apa, dan Cui Ying penuh kebencian, berteriak sangat tidak puas, apakah kamu laki-laki? Tentu saja wanitaku tahu apakah aku laki-laki atau bukan. Mustahil bagi orang sejelekmu untuk mengetahuinya. Ketika Qin Ge mendengar suara marah Cui Ying, dia tahu bahwa strateginya berhasil, dan dia berbicara lebih bahagia. Itu laki-laki, berhentilah dan lawan aku secara terbuka. Berhenti, aku tidak gila. Ngomong-ngomong, gadis jelek, kamu adalah prajurit bintang 9 yang dibius, dan aku hanyalah seorang prajurit kecil. Tidakkah kamu merasa tersipu ketika mengucapkan kata-kata jujur dan jujur? Cui Ying jelas bukan tandingan Qin Ge. Hanya dengan beberapa kata, dia dikalahkan, dan kemarahan di hatinya menjadi semakin kuat. 1 menit berlalu, dan Cui Ying merasa semangat juangnya menghilang pada Sen An, yang wajahnya penuh kesakitan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia bahkan lebih tidak senang, karena jika Sen An berhasil memanggilnya lebih awal, dia tidak perlu menyia-nyiakan pil kekerasan. Pil energi sangat sulit. Ini juga akan menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuh. Oleh karena itu, Cui Ying berteriak dengan marah, Sen An, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Sen An tidak dapat berbicara dengan terganggu dan hanya dapat menerima pertanyaan ini. Dia merasa sangat sedih. Dia tidak tahu mengapa tingkat keberhasilan pemanggilan 100% memiliki konsekuensi seperti itu. Sen, tupai terbang jenis apa yang kamu panggil terakhir kali? Mungkinkah kamu tidak memberikannya koin emas, jadi kali ini dia tidak datang? Qin Ge berkata tidak masuk akal, dan kata-kata ini membuat Sen An ingin muntah darah. Cui Ying menatap punggung Qin Ge, dan melihatnya berlari melewati pohon besar dengan diameter sekitar 3 kaki, dan tiba-tiba matanya berbinar. Ketika Cui Ying mengejar pohon besar itu dengan kecepatan tercepat, dia tiba-tiba mengeluarkan telapak tangannya dan memotong pohon besar itu menjadi beberapa bagian.
Kemudian dia memegang pohon besar itu di tangannya, mengerahkan kekuatan bertarungnya yang ganas, dan melemparkan pohon besar itu ke arah Qin Ge, berteriak, apakah kamu pikir kamu bisa sukses seperti ini? Mimpi saja. Pohon besar itu tersapu angin kencang, angin bertiup kencang, dan angin kacau. Qin Ge langsung mengetahuinya dan tidak lari lagi pohon inci demi inci, dan bahkan meledakkan pohon besar itu sepenuhnya. Pada saat itu, Cui Ying muncul di depannya dan menebas dengan liar. Chang Xingchen melihatnya dan buru-buru terbang ke arahnya, menginjak langkah hantu secara ekstrim. Namun, kecepatannya masih terlambat dan dia lebih lambat beberapa langkah. Dasar jalang, menderita kematian. Jika kamu menghujatku, kamu akan membayar harganya dengan nyawamu. Di tengah teriakan, Cui Ying menebas seperti pisau dengan telapak tangannya, dan berjarak kurang dari 3 kaki dari Qin Ge. Tidak peduli seberapa cepat Qin Ge, dia tidak dapat melarikan diri saat ini, dan dia tidak dapat menggunakan lintasan yang kacau angin untuk menggunakan ringan dibandingkan berat. Keterampilan tempur tidak dapat menahannya, satu-satunya hal yang dapat digunakan adalah kekuatan mental. Pada saat kritis, energi mental Qin Ge tiba-tiba mendidih, dia mengalami sakit kepala yang parah, dan dia berteriak dengan keras kekacauan. Setelah mengeluarkan suara, telapak tangan Cui Ying masih terpotong di kepala Qin Ge. Pada saat ini, Qin Ge merasa seluruh dunia telah berhenti. Gambaran di depannya begitu jelas tersaji di benaknya, termasuk angin yang berantakan, termasuk pernapasan Cui Ying dan bahkan detak jantungnya, semuanya sangat jelas. Pikiran yang terlintas di benak saya pada saat yang sama adalah, apakah kekuatan mental kali ini tidak berguna? Bukankah ada kekacauan? Bukankah dia diserang? Chang Xingchen, yang datang dengan cepat, melihat pemandangan ini, dan ada ledakan di benaknya. Matanya langsung berubah menjadi merah darah, dan belati Zichen di tangannya terlempar dengan semangat juang terbesar rintangan apapun, sampai gagangnya hilang. Belati Zichen memiliki kekuatan yang sangat besar, dan terbang ke samping bersama Cui Ying, dan telapak tangannya terpisah dari kepala Qin Ge. Qin Ge, yang tertegun, tiba-tiba menggigil, dan berteriak dengan mata cerah, saya baik-baik saja, saya tidak terluka, kepalaku masih utuh, masih di leherku, aku benar-benar masih hidup. Qin Ge mulai menari. Meskipun kepalanya sangat sakit, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kematian. Qin Ge mengabaikannya dan dengan hati-hati mengingat adegan sebelumnya berhasil. Seharusnya itu membuat pikiran Cui Ying menjadi kosong pada saat itu, sehingga ada yang salah dengan skill bertarung yang dia gunakan. Saat dia menebas kepalanya, semangat juang yang terkandung dalam dirinya hampir habis. Setelah memikirkan masalah ini, Qin Ge berpikir dalam benaknya, alangkah baiknya jika kekuatan mental dapat digunakan kapan saja. Memikirkan hal ini, Qin Ge tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, tidak, ketika saya menggunakan kekuatan mental untuk menyerang, dan juga mendapat serangan balasan, hal yang sama juga terjadi pada ular besar, Yu Guangli, Cui Ying, dan Orochi memiliki kekuatan yang berbeda, jadi serangan balik yang saya terima berbeda-beda. Di antara mereka, serangan balik Orochi adalah yang terbesar, hampir membuat saya kacau. Sepertinya serangan mental tidak maha kuasa, apalagi saya bertemu orang yang kuat. Petik 2. Segera setelah dia menyelesaikan masalah ini, Chang Xingchen berkata, saudaraku, kamu membuatku takut setengah mati. Saya pikir hanya kamu yang berakhir seperti ini. Ada begitu banyak wanita cantik yang menungguku untuk menyelamatkan mereka, bagaimana mereka bisa diselesaikan? Qin Ge tersenyum. Dia juga baru saja melihat pemandangan cemas Chang Xingchen, dan sangat tersentuh hatinya. Pada saat ini, Shen An, yang membeku di sampingnya, tiba-tiba berteriak, dan suaranya sangat menyedihkan, dibakar hidup-hidup oleh bola api. Ah! Qin Ge dan Chang Xingchen kembali melihat Shen An, dan melihat Shen Fa menjerit sekitar 1 detik, dan darah mulai muncrat dari 7 lubangnya. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan terus berteriak, sakit sekali, banyak, kepalaku sakit sekali, hampir meledak. Saudaraku, apa yang terjadi padanya? Chang Xingchen memejamkan mata dan berpikir sejenak, lalu berkata, mungkin pemanggil ini tidak pandai belajar dan tidak cukup kuat. Dia memanggil sesuatu yang melampaui kemampuannya, dan kemudian menyebabkan serangan balik. Seharusnya seperti ini. Untungnya, kalau tidak, akan sangat merepotkan jika dia memanggil tempat panah terbang. Tempat anak panah terbang itu bisa menembus perisai energi pertempuran istriku. Shen An tidak mendengar komentar kedua orang itu, jika tidak, dia pasti akan memiliki keinginan untuk menabrak tembok dan mati. Dia juga dikatakan sangat baik di mulut tuannya, tetapi ketika Chang Xingchen mengatakannya, dia menjadi seorang sarjana. Tidak baik. Qin Ge setuju dengan penjelasan Chang Xingchen, tetapi ketika dia melihat Shen An mengatakan bahwa kepalanya akan meledak,
dia memiliki pemikiran aneh di dalam hatinya, keadaannya agak sama dengan saya, tetapi saya masih bisa mencoba yang terbaik. Mengontrol. Shen An hampir lumpuh dan tidak ada ancaman. Zhou Gang dan 4 lainnya juga dilumpuhkan oleh Chang Xingchen. Adapun Wang Zhenyu, yang terbaring miring, tidak bisa bergerak, ketakutan di matanya sangat dalam, karena apakah itu Cui Yingying atau Qin Ge Seng, dia akan sengsara pada akhirnya. Qin Ge dan Chang Xingchen mengabaikan yang lain dan menoleh ke arah Cui Ying. Cui Ying masih terlihat seperti orang idiot, tidak jauh berbeda dari Yu Guangli hari itu, tapi mungkin Cui Ying lebih kuat darinya. Jadi, setelah 10 detik, Cui Ying sadar kembali dan menatap Qin Ge, seluruh tubuhnya gemetar, seolah dia melihat keberadaan yang menakutkan. Pada saat ini, kekuatan pil kekerasan juga menghilang, dan Cui Ying, yang semakin lemah, berkata dengan lemah setelah menggunakan, bisa. Apakah menurutmu aku berbohong kepadamu tentang bedak pemecah hati yang tidak berwarna dan tidak berbau itu? Tentu saja, Qin Ge tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dia sudah lama mengetahui kebenaran bahwa setiap orang tidak bersalah, tetapi orang yang memiliki batu giok bersalah. Dia belum pernah mendengar atau melihat fakta serangan langsung dengan kekuatan mental sebelumnya. Jika itu menyebar, dia tidak akan melakukannya. Akan aneh jika seseorang membelahnya dan mempelajarinya. Dengan kata-kata ini, pikiran kabur Cui Ying tidak bisa lagi memastikan apakah itu benar atau salah, tapi dia memuntahkan seteguk darah. Sebelum dia bisa bertanya lagi, Qin Ge berteriak ceritakan tentang anisasi pencuri langit, dan aku akan memberimu waktu yang menyenangkan. Qin Ge bertanya kepada Cui Ying tentang anisasi Tian-Tian, tetapi sebelum Cui Ying dapat mengatakan apapun, dia terluka parah dan meninggal, tetapi mata putihnya penuh ketidakpercayaan, dan dia tidak tahu tentang kematian dalam diri seseorang kengganan. Melihat ini, Qin Ge bertanya kepada Chang Xingchen, apakah Anda tahu tentang anisasi pencuri langit? Saya pernah mendengarnya, tapi saya tidak tahu persis seperti apa. Ketika saya cukup kuat dan status saya di keluarga cukup tinggi, saya akan bisa melakukan kontak dengan ini. Keluarga, Qin Ge bergumam, dan ketika dia memikirkan senjata kekaisaran yang digunakan oleh Chang Xingchen, dia mengerti bahwa bukanlah keluarga besar yang benar-benar tidak mampu membeli senjata tingkat tinggi seperti itu. Chang Xingchen berkata, saudaraku, maafkan aku untuk saat ini, tentang keluargaku, aku akan memberitahumu ketika waktunya tiba. Tidak apa-apa, Qin Ge tersenyum dan berkata bahwa dia benar-benar tidak peduli. Dia mengenal Chang Xingchen, bukan keluarga Chang Xingchen. Namun, Qin Ge memikirkan pertengkaran dalam keluarga dan menambahkan, apakah ada yang memerlukan bantuan saya katakan saja. Bagus. Chang Xingchen menjawab, Qin Ge melangkah maju untuk mencari tubuh Cui Ying, meletakkan medali perunggu burung merah di tangannya, mendapatkan beberapa koin emas, dan mengeluarkan belati Zichen dan melemparkannya ke Chang Xingchen dalam hatinya memikirkan, anisasi pencuri surga, kota Dongxing Yu Guangli, Cui Ying dari keluarga Wang di Tai'an, mungkinkah keluarga Chang juga menyusup ke anisasi Tifeng Sky? Apa yang ingin dilakukan anisasi Tifeng Sky? Selain itu, kita harus bersiap untuk menjadi seorang pejuang. Setelah mencari Cui Ying, Qin Ge melihat ke arah Shen An lagi. Dia sangat berharap Shen An akan bangun sehingga dia bisa mengajukan beberapa pertanyaan, seperti membantu Miao Yue belajar bagaimana berlatih pemanggilan darah, jatuh ke tanah, mulutnya berbusa, dan sepertinya dia tidak jauh dari kematian. Qin Ge mengabaikannya dan menatap Zhou Gang, mereka berempat dan Wang Zhenyu. Wang Zhenyu terpesona oleh mata Qin Ge dan segera gemetar. Dia terus mengucapkan kata-kata memohon belas kasihan dan meminta syarat, tetapi Qin Ge tidak melakukannya terlihat sedikit terharu. Namun hatinya terasa dingin, dan dia bertanya apakah kamu benar-benar akan membasmiku? Apakah kamu pikir aku bercanda? Saya bisa membeli hidup saya seharga 10.000 koin emas. Tidak bisa membelinya. Apakah kamu tidak takut keluarga Tai'an Wang akan membalas dendam? Jangan bicara tentang keluarga Tai'an Wang. Kamu adalah kerabat kaisar. Kamu mati hari ini. Lagi pula, siapa yang tahu akulah yang membasmimu lagi pula, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Mengatakan itu, Qin Ge memandang Zhou Gang dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, Anda bersedia membantu saya membalas dendam ini, kan sebagian besar Zhou Gang dan yang lainnya telah lumpuh, Anda menatap saya, aku menatapmu, tidak memahami apa yang dia maksud, Qin Ge menambahkan siapapun di antara kalian berlima yang bisa bertahan sampai akhir, aku akan melepaskannya. Kata-kata ini membuat mata mereka berempat bersinar terang. Cui Ying dan Shen An bukanlah tandingan Qin Ge dan mereka tidak berharap untuk melarikan diri dari Qin Ge. Namun, mereka berlima berjuang keras untuk bertahan hidup,
hanya 4 orang yang terlihat mereka saling memandang dan bergegas menuju Wang Zhenyu secara serempak, bersiap untuk membasmi Wang Zhenyu terlebih dahulu. Wang Zhenyu terkejut saat melihat ini dan berteriak dengan tegas, "Kalian sekelompok budak murahan benar-benar berani menyerang tuannya. Jika ayahku tahu, kamu mereka semua mati." Apa yang dikatakan Wang Zhenyu tidak hanya tidak memiliki efek jera sama sekali, tetapi juga membuat keempat orang tersebut menjadi semakin kejam. Wang Zhenyu melihat bahwa identitasnya tidak dapat membantunya sama sekali mati seperti ini, jadi cobalah yang terbaik untuk melawan. Qin Ge tidak memperhatikan pertarungan 5 orang tersebut, dan mulai merenungkan untung dan rugi dari pertempuran sebelumnya. Sekitar 10 menit kemudian, Wang Zhenyu berteriak, tetapi tubuhnya dipotong-potong oleh 4 orang Zhenyu meninggal. Qin Ge berkata akarnya telah digali. Wan Er, Zheng Wei dan yang lainnya seharusnya berada dalam situasi yang lebih baik. Hanya saja makam kakek perlu diperhatikan dengan cermat agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Saat ini, Chang Xingchen mendekat dan berkata, "Saudaraku, sesuatu terjadi di sini. Saya harus kembali. Makam kakek ada di tubuh saya. Kebaikan. Kami bersaudara. Kakekmu adalah kakekku. Jika keluargaku bekerja keras, penguasa baru kota Dongxing akan menjadi anggota keluarga Chang. Jika saatnya tiba, kami akan menguburkan kakekku secara megah." Saat Qin Ge hendak menyetujuinya, Tuan Jiwa tiba-tiba berkata, "Nak Qin, jika kamu ingin kakekmu dikuburkan dengan tenang, sebaiknya kamu tidak berpindah-pindah selama jangka waktu ini." "Mengapa? Apakah kamu tidak punya otak?" Qin Ge memikirkannya sejenak. Meskipun dia tidak memikirkan alasan terbesarnya, dia memilih untuk percaya pada jiwa tua. Dia menggelengkan kepalanya ke arah Chang Xingchen dan berkata, "Saudaraku, terima kasih sebelumnya. Namun, jangan, aku tidak mau menyentuh makam kakek untuk saat ini. Mari kita tunggu sebentar. Aku tidak mau." Kakek merasa terganggu. "Bagus." Chang Xingchen tidak memaksanya untuk membujukku, tetapi tersenyum dan berkata, "Tetapi sebelum kamu pergi, kamu harus memanggangkanku ikan." "Tidak masalah, aku akan memanggang sebanyak yang kamu bisa." Saat Qin Ge berbicara, pertarungan antara Zhou Gang dan yang lainnya hampir berakhir. Tak satu pun dari mereka yang menang. Chang Xingchen pergi ke air terjun untuk menangkap ikan, sementara Qin Ge membersihkan medan perang dan mencari lebih dari 10 koin emas. Selain itu, dia mendapat beberapa bahan obat dari Sen An. Adapun teknik pemanggilan yang diinginkan Qin Ge tidak ada jejak tentang hal seperti itu. Kemudian mereka menyeret ke 6 orang itu bersama-sama dan membakar mereka semua dalam api. Selanjutnya, dia memanggang ratusan ikan untuk Chang Xingchen. Setelah memanggang ratusan ikan ini, perasaan dan pemahaman Qin Ge tentang lintasan angin menjadi lebih jelas, kendalinya atas kekuasaan semakin dalam, dan dia juga memanfaatkan situasi tersebut terbentuk, dan kekuatan di tubuhnya juga meningkat 2 hingga 300 kg. Kemudian, Chang Xingchen meninggalkan Dadongshan dengan sekantong besar ikan kok dan berkata, "Sampai jumpa lagi." Qin Ge makan 4 atau 5 ikan untuk mendapatkan kembali kekuatannya dan pulih dari luka-lukanya, lalu kembali ke gua untuk menemani Miao Yue, berpikir tentang mengangkat beban ringan atau berat, mencampur ramuan, memberinya makan dari mulut ke mulut, menyentuh dengan tangannya sendiri untuk penggunaan luar, dan menceritakan kepada Miao Yue menceritakan kisah adalah apa yang diminta oleh So Lao. Dia berkata bahwa itu akan membantu membangunkan Miao Yue. Tentu saja Qin Ge juga harus berlatih, ia membawa batu seberat 2000 kg untuk berlatih, memanjat pohon, berlari, mendaki gunung, melompat ke kolam air terjun, hingga dihantam air terjun untuk berlatih dan tidur. Dia selalu mengatakan bahwa melatih ke-18 postur harus menjadi nalurinya, seperti halnya bernapas. Dengan cara ini, hari demi hari, setengah bulan berlalu dengan cepat. Miao Yue juga terbangun, tetapi dia terluka terlalu parah dan tidak bisa bergerak dengan mudah. Namun, dia masih bisa melakukannya dengan menelan ramuan tersebut, tetapi Qin Ge harus membantu Miao Yue. Yue menelannya, dengan halus menyebutnya, "Istri terluka, suami harus," namun, dia harus melayaninya dengan sepenuh hati. Menghadapi kegigihan Qin Ge, Miao Yue tidak punya pilihan selain membiarkan Qin Ge memintanya, terutama saat mengoleskan obat ke tubuhnya, yang bahkan lebih ambigu jika Miao Yue tidak terluka, dia tidak akan mampu jika mereka memulai pertengkaran besar, mereka berdua mungkin sudah lama menikmati es asteriska. Sebulan lagi berlalu seperti ini, tubuh Miao Yue telah dirawat kembali ke kondisi terbaiknya, dan Qin Ge juga telah mempraktikkan pose ke-13 dengan sempurna, menjadikannya tubuh yang sempurna. Pada hari ini, Miao Yue akan mengambil langkah terakhir. Qin Ge mengendalikan kekuatannya dan memasukkan batu besar ke dalam ember batu, yang berisi sepertiga air terjun dan ratusan tanaman obat yang dipetik di bawah bimbingan So Lao. Sejumlah kayu bakar,
menaruhnya di bawah ember batu, menyalakan api, lalu mengambil Miao Yue yang telanjang, memasukkannya ke dalam ember batu, dan merendamnya dalam ramuan. Qin Ge, saya harus dipanggil apa? Qin Ge berpura-pura marah, dan Miao Yue dengan patuh mengganti gelarnya, suami. Cukup banyak. Qin Ge tanpa malu-malu menatap peti yang setengah tersembunyi di dalam air dengan mata cerah. Miao Yue menegakkan dadanya dan berkata dengan penuh kasih sayang, suamiku, aku pasti akan berhasil. Aku ingin menjadi prajurit bintang 6 Will. Kita harus melewati itu, dan kita masih harus masuk ke kamar pengantin. Kebaikan, ayo pergi bersama. Qin Ge melakukan 18 gerakan, menggunakan angin untuk menyalakan api, dan mengukus ramuannya. Miao Yue juga menutup matanya dan bekerja sama. Kurung buka kurung tutup. Pada awalnya, Qin Ge mendorong apinya secara ekstrim, menutupi seluruh tong batu. Ramuan di dalamnya mendidih dalam waktu kurang dari 3 menit. Qin Ge dengan cepat menghancurkan kantong empedu ular dan membiarkannya tercampur dalam ramuan, apinya masih kuat. Wajah Miao Yue memerah dan kabut putih keluar dari tubuhnya. Dia merasakan kekuatan obat perlahan menyebar ke dalam tubuhnya, menyerapnya. 10 menit kemudian, gerakan Qin Ge menjadi lamban, seperti angin sepoi-sepoi bertiup, dan kekuatan api melemah, dan api yang ganas berubah menjadi api yang lembut, perlahan menyusup. Ketika Qin Ge sedang mengobrol dan tertawa dengan Miao Yue, itu terjadi sama saja. Ekspresinya acuh tak acuh dan tidak setuju, tapi sekarang dia sangat serius, dan serius, mengendalikan setiap ons kekuatan dengan tepat untuk mencegah kecelakaan. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 jam berlalu dalam sekejap mata. Warna ramuan di ember batu berangsur-angsur memudar, dan semua luka pada daging dan darah Miao Yue dikembalikan ke keadaan semula karena serangan balik yang parah juga disembuhkan. Tidak hanya meridian menjadi lebih lebar, tetapi ketangguhannya juga meningkat pesat, yang sangat kondusif bagi terobosan Miao Yue. Miao Yue membuka matanya dan menatap Qin Ge, seolah-olah dia memiliki pemahaman diam-diam. Qin Ge juga menatap Miao Yue. Mata mereka bertemu di udara, seolah-olah mereka telah menyelesaikan kontak intim pada saat yang sama dalam pemahaman diam-diam. Kepala Miao Yue menjadi hitam. Rambutnya membubung ke langit dan kemudian melayang di udara. Cinta pada pandangan pertama. Selamat tinggal Kingxin. Hati terhubung. Sedihnya, nyala api melesat ke atas gua, dan ramuan di dalam ember batu melonjak seperti panah air. Pada tahap kesatria, terdapat 3 rintangan, yaitu ketika dipromosikan menjadi kesatria bintang 3, bintang 6, dan bintang 9. Semangat juang prajurit bintang 1 beredar ke seluruh tubuh, sedangkan esensi prajurit bintang 2 dihilangkan dan semangat juang dimurnikan. Seorang jenderal bintang 3 harus menahan semangat juang di tubuhnya menjadi sebuah bola dan mengumpulkannya di lautan Qi untuk membentuk keberadaan yang mirip dengan sumber, yang disebut sumber Qi. Prajurit bintang 4 dapat menempelkan semangat juangnya ke permukaan tubuhnya untuk membentuk perisai pelindung semangat juang. Prajurit bintang 5 dapat melepaskan semangat juangnya keluar dan melukai orang dari jarak jauh. Kemudian muncul rintangan kedua, yaitu adalah level ke-6 di mana Miao Yue sedang berlari saat ini. Meskipun Miao Yue adalah seorang jenderal bintang 5 sebelumnya, hanya ada 1 langkah lagi dari jenderal bintang 6. Jarak 1 bintang memang merupakan rintangan yang sangat sulit untuk diatasi level dan tidak bisa menembus seumur hidup mereka. Karena jenderal perang bintang 6 ingin melepaskan semangat juang dalam tubuhnya dan menghubungkannya dengan energi dunia luar, sehingga dapat menyerap energi yang cocok untuknya dari dunia pada batas ketahanannya sendiri. Semangat juang tidak akan habis. Situasi berbahaya seperti terakhir kali ketika membombardir gerbang kota akan sulit terjadi lagi. Jika Miao Yue adalah jenderal bintang 6 pada saat itu, dia dapat menggunakan beberapa gerakan lagi pasir penyapu angin tidak masalah. Lagi pula, kamu masih bisa mengisi kembali energi pertarungan dari dunia. Tidak hanya itu, menjadi prajurit bintang 6 akan sangat meningkatkan kualitas semangat juang Anda, dan jangkauan serangan udara juga akan jauh lebih luas. Jika prajurit bintang 5 hanya berjarak lebih dari 10 meter, maka jarak serangan 6 prajurit bintang dapat dengan mudah menyerang seseorang yang berjarak 100 meter. Orang atau benda, dengan cara ini, kekuatan serangan dan efektivitas tempur akan meningkat pesat, sehingga seseorang benar-benar dapat bertarung melawan 100. Dibandingkan dengan jenderal bintang 5, jenderal bintang 6 memang merupakan peningkatan kualitatif. Tentu saja sublimasi inilah yang membuat jenderal bintang 6 memiliki keuntungan yang begitu besar. Jenderal bintang 6 sulit untuk ditembus pengorbanan yang besar. Miao Yue datang ke kota Dongxing dan memberikan dirinya waktu 3 tahun untuk mencari peninggalan prajurit tak tertandingi untuk menerobos jenderal bintang 6. Jika bukan karena berbagai kebetulan,
Miao Yue tidak akan membuat terobosan dalam hal ini namun, Miao Yue sih mengakui bahwa lingkungan saat ini adalah lingkungan terbaik untuk dia lewati. Tidak ada alasan lain selain usahanya yang telaten, kerja keras, dan perasaan yang sebenarnya, aku pasti akan bisa melewatinya. Pikir Miao Yue dalam hatinya, massa udara di lautan Qi berputar dengan cepat, dan energi perang beredar semakin cepat di meridian. Semakin cepat, penyumbatan dibersihkan, dan kemudian energi perang menyebar ke dalam daging dan darah, merembes keluar dari kulit, dan melayang di udara, tetapi mengembun tetapi tidak mengembun, membubarkan. Semakin banyak energi pertarungan berkumpul di luar tubuh, tetapi energi pertarungan ini berbeda dari energi antara langit dan bumi dan tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Qin Ge dan Miao Yue memusatkan seluruh perhatian mereka padanya, jadi mereka tidak mengetahuinya. Saat ramuannya menguap, kabutnya menghilang, dan aroma ramuan itu menyebar keluar, menyebabkan banyak binatang di hutan berlari menuju pintu masuk gua. Ramuan yang dicampur dengan empedu ular berusia seabad dapat membantu Miao Yue menerobos, dan baunya mengganggu banyak binatang di hutan, juga memiliki kekuatan dan daya tarik yang mematikan. Miao Yue masih berusaha mendobrak penghalang dengan energi eksternal dan membuka jalan. Namun, Miao Yue yang tidak berpengalaman hanya membuat sedikit kemajuan oleh, dia menjadi khawatir dan kesal. Emosi seperti kecemasan perlahan-lahan muncul. Qin Ge melihat Miao Yue mengerutkan kening dan berkata dengan keras, istri, kamu bisa melakukannya. Begitu Qin Ge minum, lonceng kuno berbunyi di hati Miao Yue, memberikan kepastian kepada Miao Yue. Miao Yue memaksa dirinya untuk tenang dan mencari terobosan. Qin Ge juga mengerutkan kening dan memikirkan perlakuan Miao Yue terhadapnya. Jenderal Bintang 5 menerobos kesulitan Jenderal Bintang 6, memikirkan kata-kata yang ditinggalkan Tuan Hun dalam kehidupan sehari-harinya, dan memikirkannya, dia tidak bisa tidak memikirkan air terjun, dan bagaimana dia akan melakukannya, gunakan kekuatannya untuk menekan metode Sanjin. Segera, Qin Ge berbicara kepada Miao Yue. Begitu Miao Yue mendengar ini, kerutan di antara alisnya perlahan menghilang, digantikan oleh kesadaran yang tiba-tiba. Semangat juang di Yuanli terkuras oleh Miao Yue, dan Miao Yue memutuskan untuk mengambil tindakan putus asa. Tak lama kemudian, angin sepoi-sepoi berputar di sekitar Miao Yue, berputar lebih cepat, lebih ganas, dan lebih gila, tetapi selalu dikendalikan oleh Miao Yue. Ketika putaran mencapai puncaknya, mata Miao Yue melebar dan dia berteriak meledak. Dalam sekejap, angin kencang meledak, langsung menjatuhkan Qin Ge ke samping. Miao Yue duduk diam di dalam tong batu, bertahan, terus memutar sumber udara dan meridian, mencoba menyerap angin dari energi eksternal. 1 detik, 10 detik, 30 detik. Zeng, setiap detik seperti 1 tahun, dan setiap detik terasa sakit. Darah mengalir dari sudut mulut Miao Yue, dan obatnya perlahan berubah menjadi merah. Miao Yue masih tidak menyerah, dengan keyakinan kuat, saya bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya. Kerja kerasnya, tidak akan sia-sia. Pada saat kata-kata ini jatuh, angin muncul dari udara tipis di pintu masuk gua, dan angin bertiup ke arah Miao Yue. Ketika Miao Yue merasakan hembusan angin pertama, dia tahu bahwa dia telah menjadi prajurit bintang 6. Dia berhasil berkomunikasi dengan energi eksternal dan menjadi prajurit bintang 6. Senyuman muncul di wajahnya, dan Qin Ge juga tersenyum. Dalam sekejap mata, angin sepoi-sepoi berubah menjadi angin kencang, dan angin kencang berubah menjadi badai, dan badai menderu-deru, semuanya berpusat pada Miao Yue. Miao Yue tidak berhenti di situ, berusaha meningkatkan kemampuan berkomunikasi energi luar, dan selain menghilangkan angin dari energi luar. Untuk energi selain energi, semakin kuat komunikasinya, semakin bersih dihilangkan, semakin kuat daya serapnya, semakin tinggi kualitas semangat juangnya, dan semakin besar manfaatnya di masa depan. Dalam badai, Qin Ge juga tertiup angin, tapi dia juga tidak diam. Dia mencoba yang terbaik untuk merasakan lintasan angin. Dalam badai saat ini, hanya ada sedikit lintasan angin yang bisa dia rasakan, dan dia hanya merasakannya. Bagian angin itu, sebelum dia bisa mengangkat ringan seperti berat, lintasan angin berubah lagi. Dengan cara ini, 1 jam kemudian, angin berangsur-angsur melemah dan akhirnya tenang. Miao Yue tetaplah Miao Yue, tetapi seluruh temperamennya telah banyak berubah, dan aura di tubuhnya juga kuat. Miao Yue berdiri, tetapi tidak ada gerakan. Kemudian angin bertiup, mengambil pakaian yang dia letakkan di sudut, dan menyampirkannya ke tubuhnya alis. Qin Ge memandang dengan bingung. Kemudian, Miao Yue melompat keluar dari ember batu, bergerak ringan dengan langkah teratai, berjalan ke arah Qin Ge, membelai wajah Qin Ge, dan hendak mengucapkan terima kasih, tetapi mimisan Qin Ge berceceran. Suamiku, ada apa denganmu?
Roti kukusmu menjadi lebih besar lagi. Prajurit bintang 6 memang layak atas reputasinya. Qin Ge menutup hidungnya dan menatap dada Miao Yue. Miao Yue tidak bisa berkata-kata, tetapi berkata sambil tersenyum, ini semua adalah penghargaanmu. Itu milikmu dan hanya kamu. Po, sekarang sudah malam, kan? Tidak mungkin. Lihat, masih ada sinar matahari yang masuk. Ini jelas sudah siang hari. Qin Ge menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Aku tidak melihatnya. Aku tidak melihatnya. Lagi pula ini sudah malam. Saat dia mengatakan itu, Qin Ge juga menjemput Miao Yue, yang memiliki atribut angin, sangat ringan. Qin Ge memeluknya, Miao Yue melingkarkan lengannya di leher Qin Ge dan berkata sambil tersenyum, tidak sabar. Tidak mungkin, aku melihatmu mengenakan pakaian yang sangat sedikit dan aku khawatir kamu akan kedinginan, jadi aku ingin membantumu melakukan pemanasan. Sayang, kamu salah. Lebih tepatnya, aku adalah serigala lapar yang bernafsu. Selanjutnya, aku akan menampilkan legenda serigala lapar untukmu, menggunakan langit sebagai selimut dan bumi sebagai tempat duduk. Qin Ge ketika Miao Yue mendengar ini, dia berteriak dalam hatinya, aku akhirnya akan mengakhiri keperawananku. Setelah hari ini, aku tidak akan lagi menjadi perawan. Miao Yue sangat pemalu, tetapi bahkan lebih menawan. Dia menekan erat dada Qin Ge, mendengarkan detak jantungnya yang kuat. Memikirkan pengalaman yang tampaknya tidak dapat dipercaya namun alami ini, lagu Qin Ge telah berciuman meletakkannya di dahi Miao Yue, mencium wangi perawan, cinta yang merasuk ke dalam hati, menyentuh lembut dan halusnya kulit, memandangi Saintes Peak yang indah dan indah, menikmati pesona yang unik, semuanya begitu indah. Menempatkan Miao Yue dengan lembut di tanah, dan saat dia hendak mencium bibir lembut itu, tanah tiba-tiba bergetar, diikuti oleh kepanikan dan suara menginjak-injak yang sangat berisik, satu demi satu, semakin keras, dan gemuruh serta gemuruh mencapai dia, telinga. Lagu itu masih tergila-gila. Miao Yue mendengarkannya dan berteriak kaget apa yang terjadi di sini. Segera, Miao Yue memeluk Qin Ge dan terlempar seperti embusan angin. Ketika dia keluar dari gua dan melihat pemandangan itu, Miao Yue berseru dan Qin Ge juga terbangun sepenuhnya, karena apa yang muncul di depan mereka adalah sebuah hal yang luar biasa. Mulai dari kelinci dan burung pegar hingga harimau dan gajah, serta serigala, singa, dan badak. Ada banyak binatang lain yang belum pernah dilihat Qin Ge. Dari mana datangnya begitu banyak binatang buas? Mungkinkah binatang buas dari seluruh gunung Dadong datang ke sini? Mungkin itu benar. Saya juga melihat binatang perang. Mendengar ini, Qin Ge sangat marah dan berteriak dengan keras, kalian binatang buas, maukah kamu datang terlambat beberapa jam? Legendaku tentang serigala lapar, kamar pengantinku, kamu pantas mati. Oke, ada banyak peluang, ayo cepat keluar dari sini. Mengatakan itu, Miao Yue menggenggam tangan Qin Ge erat-erat dan berlari ke arah yang berlawanan. Meskipun Miao Yue berhasil menerobos menjadi Jenderal Bintang 6 dan bisa bertarung 1 melawan 100, atau bahkan beberapa ratus, binatang buas itu lebih dari sekedar ratusan, itu ribuan. Sekali terjebak oleh kawanan, itu sangat berbahaya. Beberapa binatang buas bergegas masuk ke dalam gua, sementara binatang buas lainnya mengikuti Miao Yue dan kedua pria itu dan bergegas ke dalam gua. Mereka menjatuhkan ember batu, meminum air yang tidak memiliki kekuatan obat di dalamnya, dan kemudian kembali dan bergabung dengan kawanan binatang yang bergegas maju. Saat dia berlari, alis Qin Ge menjadi semakin rapat, begitu pula Miao Yue, karena binatang buas yang mereka temui bergegas ke arah mereka seperti orang gila. Miao Yue telah membasmi banyak binatang buas, kata Qin Ge, aku tidak terlihat begitu marah. Bahkan binatang buas pun ingin memakanku. Dewa iri karena kamu telah menemukan istri yang baik. Ngomong-ngomong, aku memperingatkanmu untuk tidak mencari wanita berbaju putih atau seseorang yang bermargasu. Kalau tidak, kamu akan disambar petir lain kali. Mustahil. Ekspresi Qin Ge sangat berlebihan, dan Miao Yue terus tertawa, tetapi ekspresinya menjadi semakin serius. Setelah berlari beberapa saat, dia menemukan bahwa mata binatang itu semua menatapnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, mereka semua menatapnya. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam diriku yang ingin didapatkan oleh binatang buas ini. Segera, Miao Yue bertanya pada Qin Ge, suamiku, apakah menurutmu ada sesuatu yang istimewa dalam diriku? Payudara, sangat indah, sangat tinggi dan menawan. Jangan bercanda, aku serius. Aku merasa binatang-binatang ini datang mencariku. Mereka berani. Jika aku tidak menguliti semuanya, akan aneh jika mereka kram. Qin Ge mengertakkan gigi dan berkata, tapi sejujurnya, kamu benar-benar memiliki aroma obat yang bagus.
Aroma obat. Ketika Miao Yuenian datang, dia bergidik dan berkata, suamiku, aku mengerti, itu pasti ramuan yang kamu buat untukku. Efek obatnya sangat kuat, bahkan sebagus ramuannya. Aroma obatnya menyebar, yang mana menarik binatang-binatang itu datang ke sini bersama-sama, dan saya baru saja menyerap ramuannya. Meskipun hampir seluruhnya dimurnikan, baunya masih ada, jadi binatang-binatang itu mengincar saya. Qin Ge berpikir sejenak, dan mungkin saja resep itu berasal dari tangan Sol Lao. Qin Ge berkata tidak peduli apa alasannya, kita hanya perlu pergi dari sini. Kita bisa sampai di sana dengan cepat dengan naik tebing di sisi lain air terjun. Kota Dongxing. Tidak mungkin pergi ke kota. Semua pasukan macan merah di kota Dongxing dikuburkan di Gua Ular. Pada dasarnya tidak ada kekuatan pertahanan. Oleh karena itu, jika binatang buas tertarik ke kota Dongxing akan mengalami bencana binatang buas. Apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi sendiri-sendiri. Tidak, Qin Ge dengan tegas menolak, dan Miao Yue berkata dengan lembut, suamiku, dengarkan aku, target dari binatang buas itu adalah aku. Jika kita bersama, kamu pasti akan menjadi sasaran dari binatang buas itu. Tetapi jika kita terpisah, aku akan memimpin pergilah binatang-binatang itu. Bawalah ia ke tempat lain, dan ketika aroma obatnya hilang, binatang-binatang itu tidak akan menyerangku lagi, dan aku akan aman pada saat itu. Tetapi, Miao Yue tersenyum dan berkata jangan khawatir, suamiku, kita akan bertemu lagi. Apakah kamu tidak pergi ke Akademi Naga Suci? Kita akan bertemu di Akademi Naga Suci, dan kemudian kita akan memasuki kamar pengantin. Kenapa selalu aku yang terluka? Qin Ge memiliki ekspresi pahit di wajahnya, tetapi tidak langsung setuju. Dia mengkhawatirkan keselamatan Miao Yue. Saat ini, Sol Lao berkata jangan khawatirkan aku. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat membantu aku sama sekali. Selain itu, kamu harus menjadi beban bagi orang lain. Mereka bisa saja melarikan diri dengan mudah dan aman, tapi mereka tidak bisa keluar dari masalah jika mereka membawamu bersama mereka. Kata-kata ini menyentuh hati Qin Ge, dan dia berkata kepada Miao Yue istri, hati-hatilah. Miao Yue melihat kesepian di wajah Qin Ge, dan tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dia mencium bibir Qin Ge dengan sepasang bibir lembut, dan berkata dengan penuh kasih sayang suamiku, jika aku mengenalimu, aku akan selalu menjadi bagiannya untukmu. Kami di sini di Tanah Suci. Sampai jumpa di Akademi Naga. Sampai jumpa di Akademi Naga. Qin Ge menutupi kesepiannya dan berkata sambil tersenyum, Miao Yue menggunakan angin kencang untuk menyapu Qin Ge ke tempat yang aman, menatapnya dengan penuh kasih sayang, berbalik dan berlari dengan liar, binatang buas itu mengabaikan Qin Ge sama sekali dan menuju ke arah Miao Yue. Bergegas pergi, Miao Yue membawa kekuatan angin dan melayang jauh, tapi masih ada satu kalimat yang terlintas di benak Qin Ge, aku jatuh cinta padamu. Melihat sosok anggun yang pergi, Qin Ge mengepalkan tinjunya, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya, jika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya tidak akan membahayakan wanita saya jika saya memiliki kekuatan yang cukup, jika saya memiliki kekuatan untuk basmi semua binatang ini, aku tidak akan terpisah darinya jika aku memiliki kekuatan yang cukup. Ribuan pemikiran Qin Ge akhirnya berubah menjadi kata-kata tegas, saya ingin menjadi lebih kuat sesegera mungkin, saya ingin mengubah kekuatan saya menjadi semangat juang, saya ingin menjadi master tempur. Pertama-tama, biarkan kamu memiliki kekuatan 30.000 kilogram di tubuhmu. 30.000 pound. Qin Ge berteriak kaget, jiwa tua, apakah kamu yakin tidak mempermainkanku? Bagaimana menurutmu? Bahkan jika Anda mempermainkan saya harus mengakuinya. Qin Ge merentangkan tangannya dan berkata, katakan, Tuan Hun, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pertama gunakan bahan obat dari Gunung Dadong untuk membuat sepanci sup kental. Maka supnya tidak akan menarik gelombang binatang buas lagi, kan? Ini sangat mungkin. Miao Yue memimpin kawanan binatang ke tempat yang tidak diketahui. Bagaimanapun, kawanan binatang tidak pernah kembali, sehingga Gunung Dadong menjadi sangat sunyi. Sementara Qin Ge tinggal di Gunung Dadong selama sebulan penuh api penyucian, tapi Qin Ge mengambil inisiatif melakukan semua ini karena dia ingin menjadi lebih kuat. Dalam kata-kata Qin Ge, bagaimana saya, seorang laki-laki, dapat menjadi beban bagi wanita, dan dalam kata-kata Hun Lao, dengan kekuatan yang begitu kecil, saya masih ingin memiliki 3 istri dan 4 selir dan mencari kematian. Selama sebulan, dia berlatih siang dan malam, menghabiskan kekuatan tubuhnya setiap saat. Sampai saat dia akan pingsan, Qin Ge naik ke ember batu yang baru dipoles, berendam dalam bak obat, dan meminum sup dali,
menerobos batas kemampuannya lagi dan lagi. Tentu saja, pada saat yang sama, Hun Lao juga membicarakannya. Dia menceritakan banyak sekali cerita dan membuat Qin Ge melakukan banyak hal aneh. Sekarang Qin Ge mengingat setiap kata yang diucapkan Tuan Hun dengan jelas. Mungkin dia akan bisa menggunakannya suatu saat. Adapun perintah aneh itu, Qin Ge juga mencoba yang terbaik untuk melakukannya yang terbaik, dan pada saat yang sama memikirkan apakah ada sesuatu yang baru. Ketika jiwa tua mengatakan bahwa Qin Ge bisa keluar dari Gunung Dadong, kekuatan internal Qin Ge telah meningkat menjadi 9.000 kg, dan dia telah menguasai 18 keterampilan tempur hingga yang ke-14. Qin Ge menamakan gerakan ini sabuk pakaian secara bertahap melebar. Berasal dari puisi berjudul Ikat Pinggang Semakin Lebar dan Aku Tidak Akan Pernah Menyesalinya, yang digunakan untuk mengungkapkan kerinduanku pada Miao Yue dan tidak adanya penyesalan atas apa yang telah kulakukan. Jika Qin Ge menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan skill tempur The Belt Gate Wither, maka efek kekuatan yang diberikan hanya akan menjadi 15.000 kg jika dia melanjutkan dari posisi pertama hingga ke-14, efek kekuatan akan semakin besar mengerti. Setelah berjalan keluar dari Gunung Dadong, Qin Ge tidak kembali ke kota Dongxing. Sebaliknya, dia berjalan ke arah lain dan langsung menuju Akademi Naga Suci di kota Yudu perjalanan. Qin Ge hatinya masih berat. Meskipun latihan keras bulan ini telah membuatnya mendapatkan kekuatan 4 hingga 5.000 kg, tekanan Qin Ge bahkan lebih besar. Pertama, gaya 9.000 kg kedengarannya banyak, yang agak menakutkan, dan akan membuat mata banyak orang terbelalak, namun masih jauh dari gaya 30.000 kg yang ditentukan oleh Pak Hun. Kedua, kata Pak Hun, peningkatan kekuatan selanjutnya akan sangat lambat, dan setiap peningkatan akan membutuhkan usaha 10 kali atau bahkan puluhan kali lipat. Oleh karena itu, kecuali ada petualangan besar, jika tidak, dia akan mendapat masalah untuk waktu yang lama dalam kategori prajurit bintang 9. Qin Ge tidak bisa menerimanya. Dia memutar otak untuk memikirkan cara. Selain itu, ada juga serangan spiritual, senjata tajam yang dapat membalikkan keadaan. Qin Ge belum sepenuhnya memahaminya, dan terkadang masih efektif dan tidak efektif. Pada saat ini, ada suara dari belakang, mengganggu pemikiran Qin Ge. Qin Ge berbalik dan melihat karavan kecil dengan hanya selusin orang tidak memperhatikan, berbalik dan terus berjalan, tetapi karavan saat lewat di dekatnya, seorang paman dengan wajah penuh perubahan kehidupan tiba-tiba muncul dengan cahaya di matanya, dan dia dengan cepat berkata kepada Qin Ge dengan antusias, "Adik, mau kemana?" Qin Ge tertegun sejenak dan melihat mata pamannya melewati ramuan di punggungnya. Dia memiliki beberapa tebakan di benaknya dan menjawab sambil tersenyum, "Pergi ke kota Giok." "Bagus, kita juga akan kembali ke kota Yudu." Paman berkata dengan penuh semangat, jalan kembali ke kota Yudu tidak terlalu damai. Masih lebih berbahaya jika adik berjalan sendirian. Akan lebih baik jika adik datang bersama kami. Bantuan, bagaimana menurut Anda? Terima kasih, Paman. Qin Ge tidak ragu-ragu dan langsung menyetujuinya, sehingga dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih mengenal satu sama lain. Melihat persetujuan Qin Ge, sang paman menjadi semakin antusias. Dia pindah ke samping dan berkata, "Adik, duduk di sebelahku. Begitu paman melihatmu, aku merasa seperti aku jatuh cinta padamu." Qin Ge tidak ragu-ragu dan duduk di atasnya. Paman tersenyum dan berkata, "Namaku Xia Qingdong, berasal dari klan. Kami bepergian bolak-balik antar kota untuk menjual beberapa barang." Xia Qingdong terus berbicara, tetapi teman-temannya sedikit terkejut dengan tindakan Xia Qingdong. Salah satu dari mereka berkata, "Saudara Haizi, ada apa dengan Paman Qingdong hari ini sangat tidak biasa sehingga dia bahkan tertawa. Tidakkah kamu melihat bahwa mata Paman Qingdong sedang menatap bahan obat di punggung adik laki-lakinya? Bahan obat itu seharusnya mengandung ramuan yang dibutuhkan Paman Qingdong." Jadi begitu. Saat mereka berdiskusi di sini, Xia Qingdong di sana sudah menghela nafas panjang. "Saudara Hua, sejujurnya, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Qin Ge tidak menyebutkan nama aslinya, tetapi menggunakan nama depan kakeknya dan berkata, "Nama Hua Ge tidak seperti yang dia pikirkan." Dia sengaja menipu Xia Qingdong dan yang lainnya, hanya karena dia pikir lebih baik berhati-hati. Bagaimanapun, dia menyebabkan masalah besar di kota Dongxing. Kedua penguasa kota itu mati satu demi satu, dan tentara macan merah juga dimusnahkan sepenuhnya keluar, dan pangeran dari keluarga Tai Anwang juga dimakamkan di kota Dongshan. "Paman, apakah kamu memerlukan obat dariku?" Xia Qingdong mengangguk, "Saya memiliki seorang putri bernama Xia Yubing. Dia berusia 16 tahun ini, diturunkan. Setelah menghabiskan seluruh hartanya, ia mengundang dokter di seluruh kota Yudu,
namun mereka semua mengatakan bahwa obatnya tidak bisa disembuhkan. Seorang alkemis kebetulan lewat dan mengatakan bahwa dia telah diracuni oleh api. Jika dia ingin disembuhkan, dia membutuhkan pil King Huo. Namun, pil King Huo mahal dan tidak dapat dipasarkan, dan bahan obat untuk memurnikan King Huo pil tidak tersedia. Ini juga sangat sulit ditemukan. Setelah 2 tahun mencari, saya menemukan 23 tumbuhan, tetapi yang terakhir hilang daun teratai hijau. Di tubuhku, Saudara Hua, jangan khawatir, saya tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Saya akan membayarnya, meskipun itu berarti menjual besi, saya akan memenuhi persyaratan Saudara Hua. Hati orang tua di dunia. Qin Ge memahami kegembiraan Xia Qingdong. Memikirkan pengalaman hidupnya sendiri, dia tersenyum pahit, melepas bahan obat di punggungnya, dan berkata, Paman, kamu dapat mengambil apapun yang berguna untukmu. Saudara Hua, Xia Qingdong tertegun sejenak. Dia tahu betapa berharganya bahan obat semacam ini. Belum lagi harganya yang mahal, nilainya saja akan berharga ratusan koin emas, tetapi pria di depannya justru memberikannya kepadanya. Xia Qingdong sedikit tidak percaya. Ditanya Saudara Hua, tahukah Anda berapa nilai koin emas ramuan ini? Tahukah Anda? Tidak masalah, ambillah. Tentu saja Qin Ge tahu bahwa bahan obat yang dibawanya sangat berharga, dan bahan obat yang bernilai rendah dibuang olehnya di Gunung Dadong. Selain itu, dia telah membayar mahal untuk ramuan obat yang dibawanya, dan harus melakukannya membayar mahal untuk mereka. Dipetik dari lingkungan, tapi apa artinya dibandingkan dengan pemikiran seorang ayah? Xia Qingdong menatapnya selama beberapa menit, membenarkan bahwa apa yang dikatakan Qin Ge adalah benar. Dia membalikkan sakunya dan ingin memberikan semua yang dia miliki kepada Qin Ge. Qin Ge menghentikannya sambil tersenyum dan berkata, serahkan pada saya adik perempuan untuk perawatan. Bagaimana Paman tidak bisa mengambil apa yang kamu punya dengan cuma-cuma? Yah, Paman sudah pergi ke banyak tempat, jadi ceritakan saja padaku tentang adat istiadat dan pengalaman masing-masing tempat, dan itu akan dianggap sebagai hadiah. Setelah beberapa kali desakan, Xia Qingdong akhirnya setuju. Dia dengan penuh syukur mengeluarkan bahan obat dan menyimpannya seolah-olah itu adalah harta karun. Qin Gefu menyimpan bahan obat tersebut dan membawanya ke belakang punggungnya, mendengarkan Xia Qingdong berbicara tentang pengalaman menjualnya dengan antusias memperkenalkan Xia Hai dan yang lainnya kepada Qin Ge, dan mengatakan bahwa Qin Ge adalah dermawannya. Xia Hai dan yang lainnya juga mengagumi apa yang telah dilakukan Qin Ge. Saat ini, sedang musim panas. Setelah berkendara selama beberapa jam, matahari naik ke langit dan langsung bersinar ke bawah, membuat semua orang berkeringat. Ketika Xia Qingdong melihat ini, dia berkata Saudara Hua, ada hutan 2 mil jauhnya. Kami Anda bisa pergi ke sana untuk beristirahat dan melepaskan diri dari sinar matahari. Milik Paman. Tidak lama kemudian, mereka tiba di hutan yang disebutkan Xia Dongqing. Hutannya subur dan hijau, dengan cabang dan dedaunan yang lebat. Sungguh sejuk ketika Anda berjalan di bawah sinar matahari, lalu duduk bersama, minum air dan mengobrol. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh tapak kuda ratusan meter jauhnya, dan mereka bergegas menuju kuil Tianchen. Dari kejauhan, tampak seperti naga bumi muncul, saya khawatir ada 30 atau 40 orang. Jarak beberapa ratus meter tidak terlalu jauh, dan mereka datang dengan suara gemuruh dalam sekejap mata. Xia Hai berseru, itu karavan, atau karavan keluarga Cheng. Saat dia berbicara, beberapa kuda bergegas ke dalam hutan segera setelah dia berhenti. Seseorang berteriak dengan keras karavan keluarga Cheng sedang beristirahat di sini, masih banyak orang yang menunggu, harap cepat pergi. Karavan keluarga Cheng sedang beristirahat di sini, dan masih banyak orang yang menunggu. Cepat pergi. Begitu kata-kata ini keluar, mata Qin Ge menyipit, Xia Qingdong dan yang lainnya terlihat sangat tidak baik. Xia Hai berteriak keras, hutan ini bukan taman belakangmu, mengapa kamu pergi begitu saja? Kamu berani membalas, sepertinya kamu lelah hidup. Orang yang berlari di depan langsung mengangkat cambuk tunggangan ke arah Xia Hai hendak melawan. Xia Qingdong tiba-tiba melompat keluar, meraih Xia Hai dan menghindar ke samping, menghindari cambuk tunggangan. Wajahnya berubah. Ekspresi menyeramkan segera muncul di wajahnya, dan dia hendak mendesak kudanya untuk mengangkat cambuknya lagi ketika sebuah suara datang dari belakang. Cheng Lei, apa yang terjadi? Segera, pria bernama Cheng Lei tersenyum dan berkata kepada seorang pemuda berpakaian bagus yang menunggangi kuda putih bersih, Tuan Yun, orang-orang ini telah menduduki wilayah kita dan mereka tidak berani menyingkir. Cheng Yun menatap Xia Qingdong dan yang lainnya dengan mata dingin, dan berkata dengan nada meremehkan di wajahnya, sekelompok pedagang berkaki lumpur layak untuk beristirahat bersamaku. Jika kamu tidak ingin pergi, pukullah mereka untuk pergi.
Jangan merusak nama kepala keluarga Cheng kami. Tuan muda, Cheng Lei mendapat perintah dan menjadi lebih sombong. Dia mengayunkan kudanya langsung ke arah Xia Qingdong dan berteriak, pamanku memukulmu, tapi kamu masih berani menghindar. Kamu sudah cukup hidup. Apa kamu tidak tahu siapa nama belakangku? Cambuk kudanya dicambuk, Xia Qingdong meraihnya dan berkata dengan tegas, setiap orang harus bersikap masuk akal. Mari kita bicara tentang siapa cepat dia dapat. Kami datang ke hutan ini dulu. Anda harus menghindari matahari. Kami tidak mengatakan apa-apa. Sial? Apakah kamu berani mengatakan apapun? Kami adalah karavan keluarga Cheng. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu layak berdebat dengan kami. Jangan berani-berani melepaskan aku, jika kamu tidak melepaskan aku pergilah, aku akan memotong tanganmu. Cheng Lei, yang memiliki kekuatan prajurit bintang 8, menarik kembali cambuknya sekuat yang dia bisa, tetapi tidak bisa menggerakkannya. Hatinya dipenuhi amarah bahwa dia masih seorang prajurit bintang 2. Sayang sekali prajurit bintang 2 itu ada di sini. Terlalu berat bagiku di sini. Nibao, pergi dan temui dia sebentar. Yang lain akan ikut denganku dan memberikan masing-masing di antaranya 100 cambuk sebelum dibuang. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Terlalu berlebihan untuk menindas orang lain, lalu apakah kamu masih berani melawan? Cheng Yun sangat meremehkan. Pada saat yang sama, sosok yang agak kuat segera terbang dan memukul Xia Qingdong dengan kedua tinjunya. Xia Qingdong dengan cepat mengayunkan cambuknya, melemparkan Cheng Lei ke tanah, dan kemudian bergegas menuju Nibao Xiahai dan yang lainnya juga para penjaga karavan keluarga Cheng bertarung bersama. Tetapi kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada para penjaga karavan keluarga Cheng, dan mereka pada dasarnya bertarung. Pada saat ini, Cheng Lei bangkit dari tanah, berpikir bahwa dia baru saja kehilangan muka di depan banyak orang, terutama di depan Tuan Yun, dan menjadi semakin marah. Turun tangan lagi, saya tidak masuk, dan ketika saya kesal, saya melihat seseorang duduk di samping. Mata Qin Ge tiba-tiba bersinar terang, seolah-olah dia telah menemukan jalan keluar untuk nafasnya. Dia mengayunkan cambuknya dan berkata dengan tegas, saya harus menggunakan orang ini untuk membangun otoritas saya dan memukulinya dengan kejam untuk memulihkan kerusakan yang baru saja saya derita. Saya perlu menelepon Tuan Yun untuk memeriksa gambar saya untuk membuktikan bahwa saya bukan seorang vegetarian. Xia Qingdong melihatnya dari sudut matanya dan berteriak, saudara Hua, cepat keluar dari sini, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Lalu dia berkata kepada Cheng Yun, Tuan Yun, dia bukan salah satu dari kita, tolong biarkan dia pergi. Bukan salah satu dari bangsamu, biarkan dia pergi. Cheng Yun mencibir, oke, beri dia 200 kuda, lalu biarkan dia pergi. Setelah mengatakan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Semua orang di sekitarnya tertawa setuju. Zin menahan amarahnya dan berkata, Tuan Yun, kami akan segera mundur, tolong. Mundur sekarang, jika terlambat, aku akan menghajar mereka dengan keras dan memberi mereka pelajaran yang mendalam. Pemukulan itu akan membuat mereka segera mundur ketika mereka melihat keluarga Cheng kita mengatakan ini dengan arogansi yang dia inginkan. Xia Qingdong sangat marah hingga wajahnya pucat, dan pada saat gangguan ini, Nibao tiba-tiba menginjakkan telapak tangannya di dada Xia Qingdong. Semua tulangnya patah, betapa hebatnya dirimu seorang pejuang bintang. Pada saat yang sama, Cheng Lei telah berjalan ke arah Qin Ge dan berkata, 200 cambuk, aku akan mencambukmu menjadi lumpuh, tidak dapat berbicara, tidak dapat berjalan, tidak dapat makan, tidak dapat minum. Saat dia mengatakan itu, dia mencambuk wajah Qin Ge. Ekspresi Qin Ge tidak berubah sama sekali. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil cambuk tunggangan dan berkata, sial, bahkan dengan tubuh kurusmu, kamu masih berani meraih milik pamanmu, cambuk. Lihat betapa tidak bergunanya paman itu. Cheng Lei menggunakan kekuatannya dan menyerang dengan keras. Kali ini, dia menemukan bahwa Qin Ge tidak bergerak. Itu lebih sulit daripada menarik cambuk dari tangan Xia Qingdong. Qin Ge mengambil cambuk itu. Dia mendekat dan berkata sambil tersenyum, tidakkah kamu bertanya kepada kami siapa nama belakangmu? Aku tahu nama belakangmu adalah Guk Guk, kan? Kamu mencari kematian. Cheng Lei menegangkan lehernya dan mengatakannya, Qin Ge mencambuk wajahnya dengan cambuk kuda. Meskipun Qin Ge tidak menggunakan banyak tenaga, dia telah mencambuk Cheng Lei sampai daging dan darahnya kabur. Kau ingin membungkamku, bukan? Cambuknya jatuh dan lidah Cheng Lei dicambuk hingga berkeping-keping. Kau akan menyulitkanku, bukan? Cambuk lain mengenai kaki Cheng Lei, dan dia segera mendengar suara retakan tulang di kakinya. Kamu ingin aku kekurangan makanan dan air, bukan? Dengan pertanyaan dingin dan cambuk, mulut Cheng Lei dicambuk dan giginya dicabut. Serangan kuat Qin Ge menarik perhatian semua orang. Para penjaga berhenti memukuli Xiahai dan yang lainnya.
Nibao juga untuk sementara berhenti menyerang Xia Qingdong dan yang lainnya sangat terkejut seorang anak laki-laki tetangga, tapi tindakannya sangat lugas. Cheng Yun menatap Qin Ge dengan ketidakpuasan di matanya. Dia tidak pernah memperhatikan Qin Ge sebelumnya. Dia berpikir bahwa Qin Ge adalah yang paling lemah dan paling mudah untuk ditindas karena Qin Ge mengenakan pakaian paling pang camping, tapi dia tidak menyangka bahwa orang yang paling dia pandang rendahlah yang memberinya serangan balik paling keras, menyebabkan dia membuat kesalahan dalam penilaian. Saat ini, Qin Ge menginjak dada Cheng Lei dan berkata, nama keluargamu adalah Guk Guk, kan? Saat ini, masih ada jejak arogansi di mata Cheng Lei. Beberapa di antaranya dipenuhi ketakutan yang tak terbatas. Qin Ge berkata lagi jika benar, angguk saja. Jika Anda tidak ingin mengangguk, tidak apa-apa. Aku akan melakukannya. Dijamin kamu tidak akan pernah bisa menganggukkan kepala. Mendengar ini, Cheng Lei berani ragu. Rasa sakit yang hebat yang datang dari tubuhnya memberitahunya bahwa jika dia tidak mengangguk, kepalanya mungkin akan bergerak. Oleh karena itu, Cheng Lei menahan rasa sakit yang parah dan menggerakkan kepalanya dengan cepat. Karena nama keluargamu adalah Guk Guk, maka berpenampilah seperti Guk Guk. Suara Qin Ge masih sangat lemah. Cheng Lei, yang tidak bisa berbicara, ingin melawan. Dia mengalihkan pandangannya ke Cheng Yun. Bocah itu mempermalukan Cheng Lei dengan nama keluarga Guk Guk, tapi itu dia yang pada akhirnya dipermalukan. Dia berteriak dengan tajam, lepaskan aku. Oke, aku akan memberinya 400 cambukan dan melepaskannya. Qin Ge kembali dengan tenang. Cheng Yun sangat tidak senang setelah mendengar ini. Kata-kata itu jelas ditujukan padanya. Sebelumnya dia mengatakan 200 cambukan, tapi sekarang dia mengatakan 400 cambukan. Kasihan, jika kamu berani menghadapiku, aku ingin kamu mati. Qin Ge sepertinya tidak mendengar teriakan keras Cheng Yun, dan hanya berkata kepada Cheng Lei, jika kamu tidak melakukannya, jangan pernah melakukannya. Kemudian, cambuk akan segera ditarik, dan pupil Cheng Lei tiba-tiba menjadi yang terbesar, merasakan kematian akan datang. Di bawah tekanan seperti itu, potensi Cheng Lei meledak seketika, dia tiba-tiba berbalik, berbaring dengan 4 kaki seperti Guk Guk, berbaring di tanah. Cambuk Qin Ge tidak jatuh, tapi dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Cheng Yun. Cheng Yun sangat marah sehingga dia bergegas dari tengah kakinya ke atas kepalanya dan berteriak dengan keras, kamu berani menertawakanku. Ni Bao, basmi dia. Kurung buka kurung tutup. Kamu berani menertawakanku, Ni Bao, basmi dia. Cheng Yun meraung dengan gila, dan Ni Bao dapat melihat dengan jelas bahwa Qin Ge telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangannya. Ini menunjukkan bahwa anak laki-laki ini masih seorang pejuang. Ini bisa membuat Cheng Lei, seorang prajurit bintang 8, dikalahkan. Dia dipukuli sampai tidak mampu melawan, tetapi tidak peduli berapa lama orang ini bertahan di prajurit bintang 9, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawannya sebagai seorang prajurit bintang 5. Oleh karena itu, Ni Bao tersenyum sinis dan hendak berjalan menuju Qin Ge. Xia Qingdong tiba-tiba tersadar dan dengan cepat menghentikan Ni Bao. Dia dan Ni Bao memiliki pemikiran yang sama, berpikir bahwa Qin Ge bukanlah tandingan. Ni Bao berteriak lagi, jangan terburu-buru membasminya. Jatuhkan dia, saya akan mengikatnya ke ekor kuda, menyeretnya berkeliling selama 3 hari 3 malam, lalu menggantungnya di tiang pohon untuk mati di bawah sinar matahari. Baik, Tuan Yun. Ni Bao menjawab dan melihat bahwa Xia Qingdong masih mengganggunya. Dia menjadi marah. Dia berbalik dan berteriak, karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan membantumu. Keterampilan tempur, angin ganda memenuhi tubuhmu, telinga. Ni Bao tiba-tiba melompat ke udara dan melompat ke udara. Dia bangkit, memukul telinga Xia Qingdong dengan 2 kepalan tangan, dan berkata, Master Tempur Bintang 2 baru saja melunakkan kulitnya, mari kita lihat bagaimana aku menghancurkan kepalamu seperti semangka. Xia Qingdong melirik Qin Ge dan tidak menjauh. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa menjauh, dan bahkan jika dia menjauh, Qin Ge akan mendapat masalah, berteriak berkata, Saudara Hua, jika saya mati, tolong bantu saya membawakan obat untuk Yubing. Tidak, Paman Qingdong, kami berjuang keras. Xia Hai dan yang lainnya berteriak sekuat tenaga dan terus meronta, tapi mereka tidak bisa keluar. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat Ni Bao menghantamkan tinjunya ke telinga Xia Qingdong saat dia hendak memukulnya. Ni Bao tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa memukulnya. Setelah turun, kepalanya jelas terlihat dekat, terlihat tetapi di luar jangkauan, seolah-olah jauh. Xia Qingdong juga sangat terkejut, tapi dia melompat tanpa ragu-ragu dan meninju wajah Ni Bao. Namun, Ni Bao, seorang prajurit bintang 5, telah melemahkan tulangnya, jadi pukulan Ni Qingdong tidak membawa banyak dampak pada Ni Bao. Bao, bahaya.
Meski begitu, mata Nibao berkilat tajam, dan dia berteriak jika kamu berani memukulku, aku akan membuatmu. Sebelum dia selesai berbicara, Nibao merasakan pinggangnya menegang lagi, dan dia melihat ke samping, tapi dia menemukan bahwa pinggangnya dililit cambuk, dan di ujung cambuk itu ada Qin Ge. Mencari kematian, seorang prajurit bintang 9 yang berani menyinggung kekuatanku. Nibao meraung, meninggalkan Xia Qingdong, meraih cambuk berkuda dengan satu tangan, berbalik dan jatuh, berlari beberapa langkah, dan tiba-tiba menarik cambuk, mencoba menarik Qin Ge dan memukulinya semua senjatanya Jin, tentu saja, Qin Ge ditarik dengan mudah. Melihat situasi ini seperti yang dia harapkan, Nibao sejenak lupa bahwa dia ditarik ke udara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Adapun gerakan aneh Qin Ge ketika dia menepi, Nibao mengabaikannya begitu saja. Namun, Cheng Yun tertawa keras dan berkata, menurutmu seperti apa rupa orang malang itu ketika dia melarikan diri? Seperti guk-guk, seorang pria yang melihat peluang segera berkata dengan senyuman tersanjung. Cheng Yun sangat senang setelah mendengar ini, bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum ya, seperti guk-guk gila, Nibao, jika kamu mengambilnya turunkan guk-guk gila ini, aku akan menghadiahimu 3 koin emas. Mendengar ini, Nibao sekali lagi mencari energi bertarung di tubuhnya. Dia harus membasmi Qin Ge dengan satu pukulan. Dia sudah dekat, dan sambil meninju, dia berkata nak, jangan salahkan aku, jika kamu ingin menyalahkan aku, salahkan nasib burukmu. Mati saja, keterampilan bertarung, pukulan yang memilukan. Qin Ge hanya tersenyum. Melihat pukulan yang mematahkan hati hendak mengenai dada Qin Ge meninju dengan keras. Dia telah menggunakan keterampilan tempur ke-10 berturut-turut, dan kemudian meledak, dan daging serta darahnya berceceran, dan tulang patah beterbangan kemana-mana. Jeritan menyusul, dan yang mengejutkan semua orang adalah jeritan itu datang dari tenggorokan Nibao, dan daging, darah, dan tulang yang berceceran milik Nibao. Tangan kanan Nibao telah hancur berkeping-keping, dan dia memukul dengan keras satu demi satu. Tentu saja aku tidak menyalahkanmu. Sebuah pukulan mengenai dadanya, tulang rusuknya patah, dan jantungnya berhenti berdetak selama 1 atau 2 detik. Untuk apa aku menyalahkanmu? Aku tidak pernah berdebat dengan guk-guk. Saat dia berbicara, 6 tinju menimpa Nibao lagi, menyebabkan dia muntah darah. Guncangan di hati Nibao tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata teknik level dan pastinya tidak lemah, tapi pada saat ini tidak ada efeknya. Menghadapi serangan sengit dari Qin Ge, Nibao dipukuli sampai dia tidak marah sama sekali. Belum lagi kemampuan untuk melawan, dia bahkan kehilangan kemampuan untuk menangkis. Qin Ge berteriak guk-guk gila, tangkap. Pukulan lain mengenai wajah Nibao. Tubuh kuat Nibao langsung terlempar ke udara dan mengenai Cheng Yun. Kecepatannya sangat cepat bahkan Cheng Yun tidak bisa bereaksi tanah. Segera, seteguk darah disemprotkan ke wajah Cheng Yun. Cheng Yun merasakan sakit yang parah, tetapi dia terkejut saat menyadari bahwa yang gila yang dikatakan Qin Ge adalah dia. Qin Ge menjatuhkan Nibao, tapi tidak berhenti. Dia melaju tiba-tiba, dan dengan kilatan bayangan, dia bergegas ke kelompok penjaga karavan keluarga Cheng, dan menyerang tanpa ampun yang baru saja masuk ke divisi tempur. Meskipun mereka divisi tempur, di Qin Ge di matanya, dia tidak berbeda dengan petarung lainnya. Dia meninju, menendang, menamparkan wajah, memukul dada, dan menyapu kaki. Dengan 3 pukulan, 5 dibagi 2, lebih dari 30 penjaga terjatuh ke tanah, diikuti oleh orang lain. Dengan satu tendangan, semua penjaga diusir dan menimpa Cheng Yun. Xia Hai dan yang lainnya berhasil diselamatkan, tetapi mereka tertegun di tempat. Mereka belum pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh Qin Ge, terutama Xia Qingdong. Dia dengan jelas melihat bahwa Qin Ge tidak menggunakan kekuatan bertarung apapun, dan dengan kekuatan itu, dia mengalahkan prajurit bintang 5 seperti seekor guk-guk. Xia Qingdong memiliki gagasan yang kuat di benaknya, pemuda ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Mungkin dia adalah salah satu dari keluarga besar yang pergi berlatih. Anak-anak. Kekuatan dihormati, kalimat ini tidak akan pernah salah. Setelah terkejut, Xia Hai dan yang lainnya merasakan gelombang kekaguman fanatik terhadap Qin Ge. Qin Ge berjalan menuju Cheng Yun, yang sudah tertekan dan wajahnya membiru, tetapi dihadang oleh para penjaga. Dia begitu terdesak sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya mencoba yang terbaik dan berkata, saya dari keluarga Cheng. Jika Anda ingin menyentuh saya, Anda harus memikirkan konsekuensinya. Qin Ge dengan santai mengambil tanaman tunggangan, menyeret Cheng Lei, dan berkata dengan dingin gigit dia. Cheng Lei melihat Qin Ge memamerkan kekuatannya dan menghajar semua orang termasuk Nibao hingga jatuh.
Ketakutannya terhadap Qin Ge jauh lebih besar daripada ketakutan Cheng Yun. Memelototinya. Dia membuka mulutnya dengan sebagian besar giginya hilang, yang sangat menyakitkan, dan menggigit Cheng Yun. Cheng Yun berteriak, "Cheng Lei, kamu gila, tolong lepaskan, kalau tidak. Atau aku akan meminta orang lain untuk menggigitmu lagi." Kata-kata acuh tak acuh Qin Ge membuat Cheng Yun tidak bisa berkata-kata, tapi Qin Ge menepati janjinya dan menjatuhkan penjaga dengan gigi utuh dengan cambuknya dan berkata, "Gigit dia." Meskipun pria ini sangat ketakutan, dia juga takut pada Cheng Yun dan tidak tahu harus berbuat apa. Sambil ragu-ragu, Qin Ge mengambil pria lain dan berkata kepadanya, "Gigit pria ini, gigit dia 3 kali, dan saya akan melakukannya, biarkan kamu pergi, pergi." Memang ada tekanan untuk menggigit Cheng Yun dan yang lainnya, tetapi tidak ada tekanan untuk menggigit penjaga. Segera, pria itu menerkamnya dan membuka mulutnya. Penjaga itu bergegas dan menggigit temannya 3 kali. Mungkin dia memiliki dendam dengan temannya ini dan mengambil kesempatan untuk membalas. Mungkin dia takut dengan metode kasar Qin Ge. Bagaimanapun, setelah 3 gigitan, hidung temannya digigit, dan ada bekas gigi yang dalam di kedua sisi wajahnya. Pria itu digigit hingga terjatuh ke tanah dan menjerit kesakitan, namun penjaga itu bertanya, "Pak, bolehkah saya pergi?" "Tentu." Qin Ge mengangguk, dan penjaga itu keluar dari hutan. Qin Ge melanjutkan, "Jika kamu ingin pergi dari sini, datang dan gigit Tuan Yunmu. Jika seseorang tidak ingin pergi, gigit orang ini terlebih dahulu, waktunya 5 menit, dan mereka yang masih di sini setelah 5 menit akan tinggal di sini selamanya." Suara tenangnya seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup, namun hati para penjaga keluarga Cheng dipenuhi gejolak, karena mereka semua mengira bahwa tinggal di sini selamanya berarti mereka sudah mati dan hidup mereka telah berakhir dibandingkan dengan kematian. Cheng Yun pencegah efeknya jauh lebih kecil. Melihat konsekuensi dari tidak ingin menggigit Cheng Yun sekarang, para penjaga ini tahu betul pilihan apa yang harus diambil. Oleh karena itu, segunung penjaga dengan cepat menyebar dan menggigit Cheng Yun satu demi satu. Namun, mereka relatif lembut. Meski begitu, Cheng Yun juga berteriak dan mengutuk sekuat tenaga. "Kamu menggigitnya begitu saja, apakah kamu takut gigimu digigit karena gigi semua orang tidak bagus, maka jangan gunakan gigimu." Qin Ge maju selangkah. Para penjaga yang hendak bertanya pada Qin Ge apakah dia boleh pergi dengan cepat turun dan menggigit Cheng Yun. Karena gigitannya kali ini lebih berat, tangisan Cheng Yun lebih keras dari sebelumnya. Qin Ge berkata, "Kapanpun Anda bisa menggigit Tuan Yun sampai dia tertawa terbahak-bahak, maka Anda boleh pergi." Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang. Cheng Yun memarahi lebih keras lagi, "Nak, beraninya kamu melakukan ini padaku, aku. Cepat dan gigit." Kata-kata Cheng Yun segera terpotong, dan Ni Bao juga bergabung dengan tim, tetapi dia berbisik kepada Cheng Yun, "Tuan Yun, bersabarlah, ayo kembali dulu. Selama kita kembali, dengan kekuatan keluarga Cheng, apakah kamu masih takut tidak bisa menghadapinya?" Saat Ni Bao membujuk Cheng Yun, dia juga menahan diri, tapi sudah ada niat membasmi yang kuat di dalam hatinya. Seorang anak laki-laki yang lebih dari 10 tahun lebih muda darinya dapat menghancurkan semangat juangnya dan mengalahkannya hanya dengan kekuatan. Tidak ada cara untuk menyingkirkannya, maka ketika dia besar nanti, dia akan selalu hidup dalam bayang-bayangnya. Cheng Yun mendengarkan kata-kata Ni Bao, jadi dia menahan amarahnya sebelum tertawa terbahak-bahak, tetapi suaranya terdengar seperti melolong seperti nangui pembasmi. Qin Ge berkata, "Sungguh menyakitkan untuk tertawa, seolah-olah aku sedang melecehkanmu. Tidak bisakah kamu tersenyum lebih bahagia?" Ada kebencian mendalam di mata Cheng Yun. Apa yang dia ingat saat ini adalah kerugian yang ditimbulkan Qin Ge padanya, tapi dia benar-benar melupakan kesombongannya di awal, ketika dia ingin mengusir orang lain dan mencambuk ratusan orang. Setelah tertawa puluhan kali, Qin Ge merasa puas dan bertanya kepada Cheng Yun, "Kamu melukai mereka, apa yang harus kamu lakukan?" "Bayar 10 koin emas." 10 koin emas. Apakah kamu mengusir pengemis itu? Kamu begitu kejam sekarang dan membuat kami takut. Mengapa kamu harus membayar 100 koin emas? Mendengar ini, Cheng Yun ingin muntah darah dan berteriak, "Kamu merampok. Karena kamu bilang ingin merampok, maka aku akan merampok. Tentu saja, sebagai perampok yang mumpuni, setelah merampok barang, aku akan membasmi orang dan membungkam mereka." "Tidak, jangan basmi aku." Segera, seorang penjaga berteriak panik. Ni Bao segera menutupi Cheng Yun yang hendak berbicara lagi dan berkata, "Kami akan membayar, tapi kami tidak memiliki banyak koin emas. Bagaimana kalau menggunakan sepertiga dari barang untuk membayar?" Qin Ge tidak menanggapi, tetapi melihat kembali ke arah Xia Qingdong. Xia Qingdong pulih dari gambaran Qin Ge yang benar-benar terbalik dan berkata, "Saudara Hua,
yang kami derita hanyalah luka ringan, ini bukan masalah besar, kami tidak menginginkannya. Tidak ada koin emas, atau barang-barangnya. Minta maaf saja. Qin Ge berbalik dan berkata kepada Cheng Yun, yang penuh kebencian, maukah kamu meminta maaf? Apakah Anda ingin saya mengajari Anda? Cheng Yun secara alami telah meminta maaf dan menundukkan kepalanya, tetapi mereka adalah orang-orang dengan status lebih tinggi darinya. Adapun orang-orang seperti Qin Ge yang rendah dan rendah di matanya, dia tidak pernah meminta maaf membungkuk, tetapi ketika dia melihat Qin Ge berjalan ke arahnya, Cheng Yun merasa takut di dalam hatinya. Dia sangat takut Qin Ge akan membiarkan anak buahnya menggigitnya lagi, jadi dia harus membungkuk dan mengertakkan gigi dan berkata maaf. Kamu beruntung. Kamu bertemu dengan paman yang baik ini. Jika kamu jatuh ke tanganku, aku tidak akan membiarkanmu mengupas kulitmu. Mengapa kamu tidak keluar? Mendengar apa yang dikatakan Qin Ge, Cheng Yun dipenuhi dengan amarah. Dia sekarang penuh dengan amarah. Itu semua adalah bekas gigi, dan itu ribuan kali lebih buruk daripada kehilangan lapisan kulit. Kemarahannya akan meledak, tapi dia terpaksa pergi oleh Nibao. Sekelompok penjaga juga melarikan diri dengan tergesa-gesa. Qin Ge tiba-tiba berteriak berhenti. Dan, apa, perintah. Ambil semua barangmu, dan seret guk-guk ini pergi juga. Juga, pengingat lainnya, sebaiknya jangan jatuh ke tanganku lagi. Oke, keluar. Kata-kata terakhir Qin Ge seperti guntur, dan semua orang gemetar. Mereka memimpin kuda, mengemudikan barang, menyeret Cheng Lei, dan berlari ke depan sekuat tenaga. Melihat rasa malu karena mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa, Xia Hai dan yang lainnya tertawa bahagia. Dia bangkit, wajah Xia Qingdong penuh dengan kesungguhan. Qin Ge mempertimbangkan ekspresinya. Xia Qingdong tidak tetap serius untuk waktu yang lama, lalu dia tersenyum dan berkata kepada Qin Ge, saya tidak menyangka saudara Hua akan menjadi seperti itu, sangat kuat. Aku benar-benar memalingkan muka sebelumnya. Mata juling. Saya tidak kuat, itu karena mereka terlalu lemah. Qin Ge mengatakan yang sebenarnya. Dia memikirkan kata-kata yang diucapkan wanita berbaju putih sebelum pergi, tentang Miao Yue yang memimpin binatang buas itu pergi sendirian, dan tentang Sol Lao yang masih belum memberi tahu musuhnya. Saudara Hua, jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, kami akan dicambuk, dan kami bahkan mungkin tidak dapat menyelamatkan barang-barang itu. Xia Hai berkata dengan rasa terima kasih, dan orang lain mengikuti. Itu benar, saudara Hua, kamu terlihat sangat keren. Benar-benar, itu benar. Lalu menurutmu jika seorang wanita cantik melihatnya, apakah dia akan berteriak memanggilku? Qin Ge bertanya dengan sangat narsis dan kasar. Xia Hai dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu berkata tentu saja kamu bisa berteriak, bahkan aku ingin berteriak. Qin Ge mendengar ini dan buru-buru menyingkir postur tubuh, dan berkata dengan serius saya hanya menyukai wanita. Mereka tertegun lagi, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Bahkan Xia Qingdong, yang menyembunyikan pikirannya, tertawa orang yang baru saja menghajar Master Tempur Bintang 5. Saat ini, Cheng Yun yang sudah cukup jauh dari hutan akhirnya mengumpat dengan lantang, aku ingin membasminya, aku harus membasminya, tidak peduli siapa dia, aku ingin kembali dan memberitahu adikku bahwa aku berani melepaskannya. Saya minta maaf, saya akan menemukan 1000 atau 10.000 guk-guk untuk menggigitnya dan membasminya. Berbicara tentang ini, Cheng Yun tiba-tiba teringat bahwa dia telah digigit oleh anak buahnya, berbalik dan mengutuk dengan liar, kalian yang curang dalam segala hal, beraninya kamu menggigitku, kamu sangat berani. Tuan Yun, kita semua dipaksa, kamu tidak akan mendapat 1 sen pun kali ini. Saat aku kembali, aku akan memberimu. Cheng Yun melampiaskannya, tapi dihentikan oleh Nibao. Nibao berbisik Tuan Yun, perjalanan ini tidak damai, bahkan jika kita ingin membalas dendam pada mereka, kita bisa menunggu sampai kita tiba di rumah, jika tidak, kita akan mendapat masalah jika bertemu dengan bandit berjanggut hitam. Cheng Yun masih ingin mengutuk, tetapi ketika dia mendengar perampok berjanggut hitam itu, dia berhenti dan malah berkata bangunlah dengan cepat dan bergegas kembali secepat mungkin. Cheng Yun hendak melanjutkan perjalanannya lagi, tetapi hanya setelah itu berjalan beberapa langkah, dia melihat sesuatu di kejauhan. Terdengar teriakan, dan sekelompok orang menunggang kuda ke arah mereka. Wajah Cheng Yun menjadi pucat sesaat, dan dia berkata dengan seluruh kekuatannya Blackbeard. 70.